kakak kedua, dan aku. Dan aku. Mengatakan itu, Yao Ling dan Xiao Yi saling memandang, dan sumber api yang sangat menyilaukan menyembur keluar. 10 api suci. Dengan api suci yang baru lahir di Xiao Yi dan api peri murni di Yao Ling, 10 jenis api suci, yang paling langka di dunia, muncul pada satu waktu. Weng Bas. 10 sumber api dengan energi yang berbeda dikendalikan di telapak tangannya. Tubuh, kulit, dan bahkan garis keturunan Xiao Yan semuanya menjadi gila pada saat yang sama. Rasa terbakar di tubuhnya sepertinya akan menembus sesuatu, dan itu berdengung keras. Aura kuno yang tak terlukiskan perlahan bangkit dari Xiao Yan. Wajah semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat Baxia Raja Naga di kejauhan. Raja Naga Baxia dikalahkan oleh Kaisar Surgawi dengan satu pukulan, dan sekarang dia secara alami sangat malu. Setelah ditekan selama ribuan tahun, tubuh Baxia hilang, dan kekuatannya secara alami tidak dapat bersaing dengan Kaisar Surga. Kamu abadi, maukah kamu melihat cahaya hari lagi? Aku tahu bahwa ketika kamu di penjara, kamu seharusnya benar-benar menyerap semua kekuatanmu. Kaisar Surga melihat gunung seperti kura-kura milik Raja Naga di depannya. Langsung tertawa. Fakta bahwa naga melahirkan 9 putra tidak berarti bahwa 9 Raja Naga mereka semuanya berbentuk naga, kecuali Raja Naga Emas dan Perak dengan status tertinggi dalam keluarga naga yang mempertahankan bentuk naga asli. 7 putra lainnya memiliki bentuk yang berbeda. Kekuatanmu telah melonjak ke tingkat reinkarnasi ke-6 sekarang, yang benar-benar mengejutkan raja ini. Tampaknya selama bertahun-tahun, beberapa hal yang tidak diketahui tidak dilakukan lebih sedikit. Raja Naga dari Baxia memutar cangkang kura-kura besar, secara alami menyadari niat Xiao Yan, kepalanya yang besar segera terangkat, dan lingkaran aura biru meledak dengan fluktuasi yang paling mematikan. Napas Raja Naga di bawah Tyrant secara mengesankan adalah puncak dari peringkat reinkarnasi kelima. Dan karena Raja Naga Baxia telah diikat oleh Kaisar Surgawi selama ribuan tahun, permusuhan di hatinya telah ditekan selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Sekarang segelnya rusak, itu secara alami penuh dengan kebencian. Kekuatanmu juga sangat kuat. Pada awalnya, kamu hanya berada di level keempat reinkarnasi, tetapi untungnya kamu kehilangan tubuh bagian bawahmu, dan aku memiliki kesempatan untuk memanfaatkannya. Setelah serangan dan penindasan diam-diam, itu benar-benar meroket selama ribuan tahun. Telah mencapai titik ini, klan naga, itu benar-benar ras yang patut ditiru. Kulit kaisar gelap dan kuning, dan gelombang guntur perak berkumpul bersama, tetapi di samping itu, bahkan ada penjara besar yang menjulang, perlahan-lahan berkumpul di sekitarnya. Kekuatan semacam itu sangat mirip dengan bunga anggrek kuno tadi. Itu adalah fluktuasi artefak. Hari ini adalah tempat di mana kamu jatuh. Dunia luar menyerang pusat dunia abadi. Kamu membiarkan banyak orang kuat di pusat dunia abadi mati, hanya untuk keinginan egoismu sendiri. Kamu pantas mati. Kepala Raja Naga melolong, dan suara itu terdengar, membuat jiwa semua orang sedikit pusing. Ini adalah sumber kejahatan, iblis kegelapan tidak bisa mati dengan mudah. Tapi aku masih harus berterima kasih padamu dan iblis kegelapan. Reinkarnasi 7 kali lipat tidak bisa menghentikanku. Kaisar Surgawi menyebar, telapak tangannya, hati seperti hati bintik-bintik cahaya cemerlang muncul, dan energi jahat yang terkandung di dalamnya berfluktuasi, yang dapat dipelajari dari dunia. Itu hampir memadatkan asal-usul iblis gelap yang hampir umum. Tidak heran serangan Xiao Yan barusan benar-benar menghancurkan iblis kegelapan, jadi adakah bantuan rahasia orang ini? Menderita sampai mati, duduklah di bawah langit, melihat jantung energi, Raja Naga Baxia tidak lagi berbicara omong kosong, dan tiba-tiba menyapu ke arah Kaisar Surga. Ia tahu bahwa situasi saat ini tidak optimis, dan Kaisar Surga telah kehilangan akal sehatnya. Begitu mereka dikalahkan, saya khawatir seluruh alam abadi tidak akan lolos dari nasib buruk. Ini di luar kekuatanmu sendiri. Mari kita lihat apa itu penindasan mutlak. Kerangka. Dengan suara, gunung yang diubah oleh Baxia Dragon King langsung ditebas oleh kekuatan yang tajam, dan seluruh tubuh bergetar ke arah belakang, jatuh. Kaisar Surga melangkah ke langit, dan tiba-tiba seberkas cahaya menyilaukan menyembur keluar dari telapak tangannya. Dia dengan mudah menggeseknya ke bawah, dan serangan kuat Raja Naga langsung runtuh. Xiao Yan dan yang lainnya di bawah melihat situasi pertempuran yang selalu berubah dan hanya bisa menarik napas dalam-dalam. Dengan kekuatan yang begitu mengerikan, Raja Naga di bawah Baxia benar-benar mengalahkan Bei. Artefak, pedang Kaisar Surgawi Taichi, peringkat kedua di antara 10 artefak teratas di alam abadi. Di kejauhan, mata indah Yao Ling sangat jelek. Dia mengenali pedang di tangan Tiandi. Tubuh pedang yang samar, dikelilingi oleh cairan energi emas, seperti pedang panjang biasa,
tetapi perasaan inilah yang membuat semua orang yang hadir merasakan sentuhan ketakutan dan kecemasan. Pedang Kaisar Surgawi Taiji dikaitkan dengan anggrek primordial, jadi apa yang dikatakan guru itu benar. Pada saat ini, mata Yun Yun dan Yueru berkilat dengan ekspresi yang sangat serius. Jauh sebelum Tuan Istana-Istana Dewa Bulan dan Hua Qinger jatuh, guru mereka diam-diam menyuruh mereka untuk memperhatikan dua artefak ini. Salah satunya digunakan untuk pertahanan diri, dan yang lainnya digunakan untuk menyerang, tetapi belak-belakan untuk mengatakan bahwa kekuatan kedua artefak ini benar-benar mengerikan. Pedang Kaisar Surgawi Taichi. Dikatakan bahwa Kaisar Surgawi generasi pertama mengendalikan pedang ini dan mampu meluncurkan serangan pertempuran yang melampaui tingkat keabadian, dan dia bahkan bisa menggunakan kekuatan pedang ini untuk bertarung di luar level. Di sisi wajah cantik Putri Qianqin, terdengar desahan. Keberadaan mengerikan macam apa yang merupakan artefak yang bisa bertarung di urutan reinkarnasi kelima atau bahkan keenam. Di luar seni abadi, saya khawatir itu adalah keterampilan bertarung legendaris para dewa. Sihir. Orang-orang biasa masih tidak dapat menyelesaikan tampilan seni abadi terbaik sendiri. Jika itu adalah seni ilahi, maka serangan dan kematian, saya khawatir seluruh dunia abadi akan musnah. Xiaoyan, berikan aku Sui Lingzu. Harapan terakhir terserah padamu. Putri Qianqin tiba-tiba tersenyum manis. Saat ini, dia hanya bisa mencobanya. Oke. Xiaoyan mengangguk dengan sungguh-sungguh, menyerahkan kotak batu itu kepada Putri Qianqin, dan api suci 10 warna mulai berkumpul menuju Fen Jue. Ada suara mendengung di atas kuali api, dan bahkan senjata ilahi tertentu di dalam tubuh yang telah disembunyikan oleh Xiaoyan mulai perlahan-lahan mengungkapkan ujungnya. Ini adalah pedang Kaisar Surgawi Taiji. Aku menggunakan pedang ini untuk membunuhmu. Bukankah aku harus mengubur identitasmu? Kaisar Surgawi berdiri dengan pedangnya, seperti seorang pendekar pedang yang bertanggung jawab atas hidup dan mati. Di atas pedang Kaisar Surgawi Taichi, ada naga surgawi dan burung phoenix di belakang, dan kecemerlangan emasnya luar biasa kuat. Kedua binatang buas yang tak tertandingi ini ditangkap oleh Kaisar Surgawi dari Gua Suengsu 9 surga yang paling misterius di alam abadi, dan mereka ditekan dan disegel pada pedang Kaisar Surgawi Taiji untuk meningkatkan kekuatan pedang ini. Pedang Kaisar Surgawi Taichi. Melihat Kaisar Surgawi, yang tak terkalahkan seperti dewa perang, napas semua orang menjadi lambat, dan mereka mengangkat kepala, dengan gelombang mengejutkan di mata mereka, mengawasi Kaisar Surgawi. Kaisar Surgawi dengan kekuatan reinkarnasi tingkat 6, dengan pedang Kaisar Surgawi Taiji di tangannya, saya khawatir bahkan iblis kegelapan barusan hanya akan berakhir dengan akhir yang menyedihkan. Weng berdengung. Xiaoyan tiba-tiba menutup matanya, dan ombak yang kuat berkumpul seperti gunung berapi. Kaisar Surgawi, menurutmu apa ini? Tiba-tiba, tubuh Putri Qianqin tergantung di langit, menatap Kaisar Surgawi yang arogan, sebuah kotak batu biru dicurahkan. Ini adalah Sui Lingzu. Mendengar suara seperti itu, niat membunuh di mata Kaisar Langit memudar, tetapi ada sentuhan api yang intens. Ini Sui Lingzu. Melihat kotak batu di tangan Putri Qianqin, Kaisar Surgawi bisa melihat sekilas apa yang ada di dalamnya. Bola roh air, salah satu dari 5 bola roh. Orang lain mungkin tidak mengetahuinya, tetapi Kaisar Surgawi sangat jelas. Mereka tidak tahu alasan spesifik mengapa tidak ada dewa pertarungan yang sebenarnya di dunia ini, tetapi Paradise Lost, yang dikenal sebagai Paradise of Gods, pasti memegang kunci peringkat dewa pertempuran. Paradise Lost sangat misterius sehingga bahkan beberapa orang yang sangat kuat tidak dapat masuk ke dalamnya. 5 manik-manik roh secara alami merupakan inti dari pembukaan Paradise Lost. Sangat disayangkan bahwa 5 bola roh tersebar di semua tempat, dan pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya telah bekerja keras dan gagal mengumpulkan mereka. Berikan ini padaku. Kaisar Surgawi meraung, dan pedang Kaisar Surgawi Taiji tiba-tiba berdiri dan menunjuk ke Putri Qianqin. Paksaan besar yang dilepaskan oleh pedang Kaisar Surgawi Taiji menyebar dari kekosongan kuil Leiqi. Bahkan ketika Putri Qianqin menghadapinya, niat yang suram dan mematikan muncul, seolah-olah di bawah pedang Kaisar Surgawi Taiji. Semuanya tampak seperti dibantai umumnya lemah dan tak berdaya. Ayo kita pergi kalau tidak, aku akan menghancurkan benda ini sepenuhnya. Begitu salah satu dari 5 manik-manik roh hilang, kalian, jangan pernah berpikir untuk menyentuh alam itu di generasi ini. Percayalah pada keturunanku, dari peri api, memiliki kemampuan ini. Wajah Putri Qianqin berangsur-angsur menjadi pucat, dia tahu bahwa sekarang satu-satunya hal yang dapat mengancam Kaisar Surga adalah benda ini, katanya dengan ketenangan yang megah. Wajah Kaisar Surgawi tidak pasti, jelas menimbang sesuatu. Keturunan klan Xiao, Shengyan dan Fen Jue, termasuk Raja Naga Baxia, jelas tidak mungkin baginya untuk mundur saat ini.
Dunia abadi telah penuh dengan lubang, dan hanya dua dari mereka yang benar-benar hancur, dan satu-satunya jalan keluar adalah beralih ke dunia manusia. Tetapi Putri Qianqin memiliki aura ilahi yang berasal dari Dewi Yaoji, dan Kaisar Surga juga takut bahwa orang ini akan menghancurkan Sui Lingzu sepenuhnya. Hari ini, kamu harus mati. Setelah ragu-ragu sejenak, Kaisar Surgawi memegang pedang ilahi, dan niat membunuh di matanya menjadi jauh lebih kuat. 5 mutiara roh adalah objek ilahi, dan saya khawatir tidak ada yang bisa menghancurkannya. Langkah kaki melangkah maju tiba-tiba, dan tekanan seperti gunung menekan hati semua orang. Api akan datang. Kekuatan pola suci. Dengan keinginan terakhir, Xiaoyan mendesak Fen Jue, dan perlahan mengkatalisasi dan memadatkan 10 pola suci. Rencana hari ini, hanya dengan menggunakan 10 pola suci untuk memberkati penguasa para dewa, dapatkah ada kesempatan untuk bersaing dengan Kaisar? Penggabungan 10 api suci, karena ada banyak api suci di peringkat bawah, tidak dapat menyebabkan kematian yang efektif. Saat suara Xiaoyan dicurahkan, seluruh kekosongan bergetar tiba-tiba, retakan di jurang menyembur kemana-mana, dan energi tak berujung dari langit dan bumi dengan cepat berkumpul menuju tubuh Xiaoyan. Boom! Penggaris berat api yang cantik, membawa sinar cahaya keemasan yang sangat menyilaukan, mengalir keluar. Bagian atas penggaris berat sehalus bilah penggaris dua sisi, tetapi penggaris dua sisi penuh dengan beberapa garis samar. Meskipun garis-garis itu tumpul, mereka memiliki atmosfer kuno yang melampaui semua makhluk hidup. Pada pandangan pertama, ada rasa kagum dan hormat, bahkan dalam keadaan kesurupan, pusing. Dunia bergetar, dan nyala api bercampur dengan kekuatan penghancur kuno. Mereka mengalir keluar dari sekitar Xiaoyan seperti hujan lebat, dan seluruh kuil kolam guntur tidak bisa lepas dari nasib buruk. Gulu, senjata suci kedua di dunia manusia. Penguasa pembunuh dewa. Ekspresi takjub tiba-tiba muncul di mata perak Kaisar Surga. Di antara ribuan dunia, artefak dari masing-masing 7 dunia, hanya artefak dunia manusia yang paling kuat. Kekuatan penguasa eksekusi dewa jelas tidak sebanding dengan pedang Kaisar Surgawi Taichi. Buat anotasi polanya. Mengambil keuntungan dari momen ketika Kaisar Surgawi ragu-ragu, mata Xiaoyan yang bersinar dengan 10 warna api tiba-tiba menatap penguasa Zushen yang hebat di depannya. Energi yang terkandung di dalamnya cukup untuk menghancurkan jiwa pembangkit tenaga listrik tingkat reinkarnasi 5 lapis menjadi sampah. Seperti yang diharapkan dari keturunan klan Xiao, Kaisar ini bersedia untuk mengenalimu dengan keberanian seperti itu. Ayo, sudut. Mulut Kaisar tiba-tiba pecah dengan tatapan panik, dan kemudian guntur perak mengalir di seluruh tubuhnya, dan dengan pedang Kaisar Surgawi Taiji di tangannya perlahan terangkat, kekuatan mengerikan yang membenci segalanya perlahan meluap. Orang gila ini, apakah kamu mencoba untuk bersaing dengan Xiaoyan? Raja Naga Baxia membungkuk, melihat sikap Kaisar Surgawi, dia benar-benar terkejut. Kaisar Surga memang bangga, tetapi dia memiliki kekuatan yang bangga. Senior, ini adalah tubuh tiran, meskipun sudah rusak. Biarkan aku hidup dan mati bersama. Begitu kata-kata itu jatuh, semua orang terlindung di sisi Xiaoyan, melawan paksaan kuat yang tak tertandingi untuk Xiaoyan. Ini adalah pertempuran terakhir, hasilnya masih belum diketahui. 10 tanda suci, kekuatan untuk membunuh para dewa. Boom untuk membunuh para dewa. Mata acuh tak acuh Xiaoyan langsung mengunci Kaisar Surgawi di atas langit, dan suara sedingin tulang perlahan terdengar, dan di atas tangannya, naga Qian sisik dan transformasi setengah naga. Meski begitu, tangan yang memegang penguasa Zushen masih gemetar, dan bahkan kekuatan di bawah sisik naga dan transformasi setengah naga menjadi sangat ilusi. Pada saat yang sama, saat Xiaoyan membuka mulutnya, seorang penguasa berat raksasa dengan cahaya keemasan terang perlahan terangkat, dan fluktuasi kuno yang misterius itu seperti seorang hakim yang mengendalikan aturan, beriak dalam kehampaan. Mengayunkan satu kaki, langit dan bumi bersenandung, dan energi dari seluruh kekosongan melarikan diri, seolah-olah ada fluktuasi aneh, seperti kilat emas yang mengamuk. Api yang indah dengan cepat tersapu dari petir emas, berubah menjadi raksasa, mendorong kilat emas meledak. Dunia hening, seolah-olah semua energi benar-benar hening untuk sementara waktu. Pedang Kaisar Surgawi Taichi. Tebasan Kaisar Surgawi Taichi. Di bawah serangan menakutkan Xiaoyan, wajah Kaisar Surgawi bergetar hebat, dan bahkan ada sentuhan teror dan kegilaan di matanya. Raungan rendah menyembur keluar dari mulutnya, dan Kaisar Surgawi mengangkat pedang Kaisar Surgawi Taiji, dan raungan marah dari satu naga dan satu burung phoenix terdengar, dan pada saat yang sama melambai ke arah posisi Xiaoyan di udara. Boom! Di atas langit, raksasa api yang indah dan sinar pedang Kaisar Surgawi Taichi bertabrakan dengan liar. Seluruh kuil kolam guntur bergetar di bawah fluktuasi energi yang hebat ini,
dan retakan besar setinggi puluhan ribu kaki terus-menerus menyembur keluar. Ketakutan dan kecemasan di hati orang-orang terus tumbuh dan membesar. Itu terlalu kuat, serangan antara dua artefak, jenis kekuatan yang terkandung di dalamnya, menghancurkan langit dan menghancurkan bumi. Aktifkan semua kekuatan yang tersisa, pertahankan. Tiba-tiba, suara Raja Naga Baksia tiba-tiba menjadi aneh, dan dia buru-buru berseru kepada orang-orang di belakangnya. Serangan tingkat ini tidak memiliki pertahanan yang memadai, dan begitu mereka terlibat, mereka akan lebih beruntung daripada beruntung. Di atas langit, aura kehancuran dan keganasan yang meletus dari Xiao Yan dan Kaisar Surgawi saling bertarung. Jika terkikis olehnya, saya takut pikiran akan hancur dan akan benar-benar menjadi mayat berjalan. Bagus. Semua orang setuju, tetapi melihat dua orang yang sama-sama terbagi di langit, tingkat serangan kehancuran itu sangat brilian. Pertempuran artefak sangat menakutkan. Di atas langit, cahaya pedang kuno perak melintas dengan fluktuasi tirani kuno dan kompleks, di antaranya tidak ada kekurangan kekuatan guntur dan bahkan kekuatan kekacauan. Raksasa api yang cantik itu mengangkat tangannya, menahan cahaya pedang perak, kilat emas di tubuh raksasa itu, seolah menunggu sesuatu untuk diseduh. Hancurkan untukku. Dalam sekejap, mata Kaisar Langit langsung memerah, dan dia tiba-tiba berteriak. Bang bang bang. Ketika semua orang di bawah melihat sedikit bekas luka di tubuh raksasa api, hati mereka terkejut. Hancurkan tubuh. Roda Dewa Bulan. Yao Qiling. Dewa Bunga. Namun, bahkan jika ada 4 pertahanan menakutkan pada raksasa api, pertahanan yang tampaknya tirani ini berada dalam sekejap mata. Di antara, itu runtuh dan terbuka secara langsung. Kekuatan ilahi dan kompleks yang berasal dari bilah perak melewati banyak rintangan, menembus kehampaan, dan tiba-tiba bertabrakan dengan kilat emas yang meletus dari penguasa eksekusi dewa. Ketika serangan itu bersentuhan, saya melihat bahwa kilat emas dan pedang perak terus-menerus bertabrakan, dan riak energi yang sedikit meluap, langsung meledakkan seluruh kuil kolam guntur ke dalam jurang yang hancur. Di jurang yang redup, Sun Er dan beberapa lainnya berdiri di dasar jurang, melepaskan jejak kekuatan terakhir untuk melindungi tubuh mereka, menatap dua orang di atas langit dengan mata cemas, dan pikiran mereka mengangkat suara mereka. Boom! Kedua serangan itu, setelah ragu-ragu beberapa saat, benar-benar meledak pada saat yang sama, seperti lubang hitam yang melahap segalanya, menyebar dari tempat mereka bertarung. Bagaimana mungkin? Dengan dasi, aura Xiao Yan dan Kaisar Langit menyusut pada saat yang sama, terutama Xiao Yan, saat ini, di tangan yang memegang penguasa eksekusi dewa, hanya yang tersisa, yang telah terkikis oleh Divine Power langit dan bumi yang tersisa. Cici, pusaran samar ruang menyembur keluar, dan segera cakar tulang putih membawa penggaris yang berat. Dengan satu pukulan, Kaisar Surgawi tidak menanggapi, tetapi merasakan luapan nafas yang tak terkendali di tubuhnya, wajahnya langsung pucat, dan matanya terpejam, menatap dadanya. Di dada, luka besar dan ganas ditusuk oleh penguasa para dewa. Darah dan vitalitas terus mengalir, dan bahkan organ-organ internal di bawah dada seperti bunga layu saat ini, melemah dengan cepat. Lubang Su Senchi menembus dadanya. Kekuatan membunuh penguasa sangat tirani. Satu pukulan melukai Kaisar dengan serius. Terlebih lagi, kerusakan yang disebabkan oleh senjata suci yang kuat ini, yang cukup untuk membunuh para dewa, tidak dapat disembuhkan kecuali malaikat agung kerajaan malaikat mengambil tindakan. Bagaimana mungkin? Ceritan dan duka yang tragis terdengar, dan energi yang menghancurkan bumi dari langit dan bumi benar-benar menyebar dari tubuh Kaisar. Jenis trauma yang masuk jauh ke dalam sumsum tulang dan melukai jiwa, dengan krisis jatuh, terus-menerus mempengaruhi pikiran dan saraf Kaisar Surga. Setelah menggunakan pedang Kaisar Surgawi Tai Chi, akan ada periode singkat kelemahan selama beberapa detik, tapi mengapa Xiao Yan bisa mengetahui rahasia semacam ini? Ayo pergi, keluar dari sini. Raja Naga Baksia baru saja pulih dari nafasnya, dan tiba-tiba meraung ketika dia melihat Kaisar Surgawi di atas langit, yang kekuatannya hancur sedikit demi sedikit. Kaisar Surgawi, aku menang. Setelah Xiao Yan menyelesaikan semua ini, seluruh tubuhnya bergoyang perlahan, seperti orang sekarat, jatuh dari jurang dengan penguasa para dewa. Jelas bahwa serangan tak terduga terakhir adalah bimbingan roh eksekusi, tetapi pukulan itu telah menghapus semua kekuatan Xiao Yan. Karena kamu di sini, mari kita tinggal. Seni ilahi, pedang surga patah Tai Chi. Di mata Kaisar Surgawi, niat membunuh yang kuat muncul, meraung seperti iblis. Segera dengan seluruh kekuatannya, dia mengangkat pedang Kaisar Surgawi Tai Chi, dan napas surga dan bumi yang kuno dan luar biasa keluar. Dia menahan kekuatan dan napasnya, seluruh dunia bersenandung dan bergetar, dan segera menyapu Xiao Yan, dan semua orang. Kekuatan semacam itu tak terlukiskan,
tetapi penuh dengan kekuatan mengerikan yang tidak bisa dilawan. Ini seperti seorang pendeta yang mengumumkan kejatuhan dan akhir dari kehidupan. Nah, ini adalah pukulan marah dari Kaisar Surgawi, keterampilan bertarung menyerang dari kelas setengah dewa. Lari. Tiba-tiba, roh penguasa pembunuh dewa yang selalu tenang meraung dengan panik seolah-olah dia telah melihat sesuatu yang membuatnya takut. Serangan tingkat ini, bahkan jika Raja Suci datang sendiri, mungkin sangat sulit. Ketika Kaisar Surga benar-benar jatuh, dia menjadi marah dan mencoba menggunakan sisa hidupnya dan seluruh kekuatannya untuk melakukan pukulan fatal. Ini hanya untuk menyeret Xiao Yan sampai mati. Batuk-batuk mungkin sudah terlambat. Su Zhenqi, ini benar-benar tirani. Tubuh Xiao Yan, seperti cangkang kosong, jatuh dari langit dengan kecepatan tinggi menuju lapangan kolam guntur. Pada saat ini, sumber api suci 10 warna masih mengelilingi Xiao Yan, tetapi sedikit redup, penguasa eksekusi dewa jatuh bersama Xiao Yan, tetapi ada kelemahan yang belum pernah terjadi sebelumnya di tubuhnya. Pukulan tadi sangat kuat, tapi itu telah menghabiskan semua kekuatan Xiao Yan. Kekuatan iblis hampir kekurangan, dan kekuatan api suci juga digunakan hampir mengering, semua kekuatan dalam tubuh telah jatuh ke tahap kelelahan. Sekarang Xiao Yan tidak bisa lagi menggunakan kekuatan apapun. Kalau begitu biarkan aku melakukannya. Dengan semangat artefakku, panggil artefak dari 7 alam, dan kuali surga pembakaran akan muncul. Melihat jalan buntu seperti itu, suara agung dari roh membantai para dewa tiba-tiba muncul di benak Xiao Yan, berdering. Sampai saat ini, dia akhirnya mengerti mengapa Raja Suci membiarkan dia meninggalkan jejak napasnya di langit dan bumi, karena begitu tahap pertama penguasa Zushen diperbaiki, dia akan dapat mengikuti napasnya ke dalamnya. Weng berdengung. Dengan suara, di depan Xiao Yan, yang benar-benar tidak berdaya, kuali kecil api tiba-tiba keluar. Kuali yang berhubungan dengan Fen Jue. Kelopak mata Xiao Yan terasa berat, dia dengan paksa menahan jejak terakhir dari wasiatnya, menatap kuali yang menyala di depannya. Weng berdengung. Roh penguasa eksekusi dewa langsung hancur dan berubah menjadi sinar cahaya neon, menutupi seluruh kuali api seukuran telapak tangan. Lalu tiba-tiba ada kekuatan misterius, perlahan-lahan dari kuali api, meluap. Matilah bagiku, jatuhlah. Suara panik Kaisar Surgawi mengalir bersama dengan keterampilan bertarung tingkat setengah dewa, dan dia dipukul oleh penguasa eksekusi dewa. Luka yang tak tersembuhkan membuat Kaisar Surgawi begitu gila. Bingkai-bingkai, lonceng kuno, seperti kekuatan ilahi yang menakutkan yang mengguncang hati orang, perlahan-lahan terpancar dari kuali api. Dalam sekejap, tubuh Huo Xiaoding bergetar hebat, dan dalam sekejap itu meluas ke ukuran 100 zang, menutupi langit dan matahari, menutupi Xiao Yan, Raja Naga dan yang lainnya dalam sekejap. Tidak, mustahil. Mengapa sampah klan Xiao memiliki 2 artefak tertinggi pada saat yang bersamaan? Melihat kemunculan Huo Xiaoding, Kaisar Langit mengecilkan pupilnya dan kehilangan suaranya. Ledakan. Pedang dari skill bertarung demigod diayunkan, dan sinar cahaya keemasan itu seperti divine power yang kacau. Sinar emas menyembur keluar, dengan paksa memotong seluruh kuil menjadi 2. Selain itu, ini belum berakhir. Sinar cahaya keemasan seperti kekuatan ilahi yang membagi dunia, dan tiba-tiba memotong wilayah tak berujung dari seluruh dunia abadi, semuanya menjadi 2. Hanya saja ketika sinar emas kelas setengah dewa menyentuh kuali api, suara dengungan terdengar, dan seluruh kuali api tidak terluka. Objek suci api. Melihat bahwa pukulan fatal itu hancur oleh kuali api kecil, Xiao Yan tiba-tiba menemukan bahwa ada total 35 pola api di seluruh tubuh kuali api kecil. Garis-garis itu sangat tidak jelas dan misterius, tetapi mereka memiliki 10 garis, yang persis sama dengan 10 garis suci yang telah dia buat sebelumnya. Ini adalah artefak tertinggi yang dibentuk oleh perpaduan 35 api suci pada daftar api suci. Kekuatannya mungkin bahkan lebih tirani dari Zushenqi. Tetapi mengapa hanya ada 35 pola suci? Berbicara secara logis, bukankah seharusnya ada total 36 api suci, tampaknya kurang 1. Retakan di pusat dunia peri, di jurang 10.000 zang iblis di pintu masuk surga, sebagian besar monster yang tersisa di sini adalah beberapa monster di bawah peringkat White King. Meskipun kekuatannya tidak kuat, itu lebih baik daripada jumlah besar. Jika perang nyata dimulai, dunia peri masih ada sekarang. Sejauh menyangkut orang kuat, itu tidak dapat diselesaikan untuk sementara waktu. Boom! Apa yang terjadi? Formasi iblis dari surga, dan bahkan orang luar bergabung untuk melemparkan formasi tertinggi yang memenjarakan dan mengisolasi pusat dunia abadi. Tetapi pada saat ini, seberkas cahaya keemasan dipotong, membuka. Seluruh dunia seperti kristal lengkap, dipotong paksa dari pusat oleh beberapa kekuatan suci kuno.
Semua makhluk yang menyentuh atau mencoba melawan sinar emas itu semuanya akan jatuh. Tanpa ratapan dan napas lainnya, tubuh dan jiwa dihancurkan. Tuanku, hal besar itu buruk. Nyonya Yaochi datang dengan pasukan koalisi dunia abadi yang terintegrasi, dan itu agresif. Dengan kekuatan kita saat ini, kita tidak bisa menghentikannya sama sekali. Tuanku, formasi jahat surga tersembunyi yang kami atur, dipotong oleh sinar cahaya keemasan itu. Sekarang ada banyak napas besar yang tampaknya merasakan napas kita dan bergegas menuju ke sini. Satu demi satu, suara tergesa-gesa terdengar dari jurang ajaib, membuat keseluruhan di dalam Demon Abyss, ada tak terhitung pasukan suku jahat asing yang gelisah. Kelompok naga tidak memiliki kepala, dan kekuatan tempur teratas telah lama tidak ada lagi, jatuhnya kelompok rakyat jelata ini hanya masalah waktu. Bunuh. Bahkan jika kita mati, alien kita dari ras jahat pasti akan menyusut kembali. Di dunia yang luas ini, kita akan benar-benar menginjakkan kaki di sini suatu hari dari luar wilayah. Boom. Dua pasukan koalisi besar benar-benar bertarung bersama, tetapi tanpa kepemimpinan Raja Merah dan Dewa Setengah Jahat itu, seluruh pasukan suku jahat asing, yang dipimpin oleh perawan Yaochi dan pemimpin tingkat tinggi lainnya, tidak dapat dikalahkan. Kemenangan hanya masalah waktu. Weng berdengung. Di dalam kuil Leici, wajah Xiao Yan pucat, dan kuali api melindungi keselamatan semua orang. Di kejauhan, tubuh Kaisar Surgawi benar-benar hancur sedikit. Bahkan jiwa itu mulai menjadi ilusi. Jika Anda tidak bekerja sama dengan semua vitalitas Kaisar Surgawi dan beberapa kekuatan misterius, Anda tidak dapat melakukannya sendiri kecuali Anda mendapat restu dari seorang malaikat. Namun, serangan kuat semacam ini dikombinasikan dengan pedang Kaisar Surgawi Taichi. Jika bukan karena perlindungan yang disebut artefak ilahi tujuh alam dan kuali pembakaran surga, saya khawatir tidak ada Xiao Yan dan yang lainnya akan terhindar. Di luar kategori seni abadi teratas, keterampilan bertarung yang dapat dikaitkan dengan dewa tidak boleh diremehkan. Tidak, aku tidak bisa mati. Dengan pukulan marah, dia melepaskan serangan tingkat setengah dewa, tapi dia tidak membunuh Xiao Yan dan yang lainnya. Sebaliknya, serangan penguasa pembunuh dewa menyebabkan kerusakan tak tersembuhkan pada Kaisar. Mati. Raja Naga Baxia meraung marah. Tubuh cian besar itu seperti meteorit seberat 10.000 pon yang jatuh dari langit. Kaisar Surgawi yang berada di ambang kematian seperti anjing yang hilang, tanpa keganasan, dan dihancurkan secara brutal oleh Raja Naga di bawah Baxia. Di belakang Xiao Yan dan semua orang adalah celah dimensi yang penuh dengan krisis tak terbatas. Tebasan Kaisar Langit barusan membelah seluruh alam abadi menjadi dua bagian. 3 hari terakhir tidak lengkap. Di dunia abadi hari ini, di pusat dunia abadi, kecuali Our Lady of Yaochi, dan dua dewa perang yang keluar, semua pembangkit tenaga listrik lainnya telah jatuh. Negeri dongeng rusak, dan negeri dongeng di bumi di masa lalu sekarang sangat longgar. Tidak, aku tidak bisa kalah. Menyadari bahwa semua kekuatannya memudar dengan sangat cepat, Kaisar Surga tiba-tiba menjatuhkan pedang Kaisar Surgawi Taichi dan meletakkan kepalanya di tangannya. Kilatan ketakutan muncul secara spontan. Eksistensi tertinggi seperti Kaisar Surga memiliki kehidupan dan peluang tanpa akhir, tetapi sekarang kematian sudah dekat, ada juga ketakutan yang sama seperti orang biasa. Tampaknya dalam menghadapi kematian, semua kekuatan dan kemuliaan sangat tidak signifikan, dan naluri bertahan hidup membuat Kaisar Surga menghadapi Raja Naga, dan ada fluktuasi yang mengerikan. Kamu telah melakukan banyak kejahatan, jatuh. Dengan bantuan tubuhnya dan kekuatannya yang besar, Raja Naga dari Baxia meledakkan jejak terakhir Kaisar Surga. Iblis keji ini, tingkat ancamannya sama dengan dewa jahat dari ras jahat asing, dan dia tidak dapat dibiarkan melarikan diri bagaimanapun caranya. Hei, tubuh Kaisar Surgawi, termasuk semua kekuatannya, benar-benar hancur sedikit, berubah menjadi lampu neon yang tak terhitung jumlahnya, dan jatuh di tengah negeri dongeng. Lord of the Heavens yang dulu terkenal telah jatuh. Sudah berakhir. Setelah memastikan berulang kali bahwa tubuh dan jiwa Kaisar Langit telah hancur total, semua orang masih memiliki ketakutan yang tersisa. Pria kecil, ini benar-benar patut ditiru. Setelah melakukan semua ini, Raja Naga Baxia datang ke sisi semua orang, dan aliran gelombang air biru yang stabil melepaskan energi lembut, terus-menerus memberi nutrisi dan memperbaiki tubuh bekas luka semua orang. Hei, lukanya akan sembuh sebentar lagi, jadi ayo ambil manik-manik roh air. Manik-manik roh air akan diserahkan kepada Xiao Yan untuk diamankan, apakah ada masalah? Melihat akhir dari seluruh pertempuran yang gemetar, Putri Qianqin bertepuk tangan, memutar dengan lembut, dan benar-benar menghancurkan kotak batu yang berisi manik-manik roh air di tangannya. Ini, 3 wanita lainnya saling memandang. Hei,
Suilingsu adalah benda langit dan bumi. Tanpa kunci, itu tidak dapat dibuka dengan kekerasan. Dan orang-orang yang memasang segel itu adalah Tuan Istana-Istana Dewa Bulan Asli, Istana-Istana Dewa Hua. Tuan, dan Nyonya ketiga Yaochi. Jadi bahkan jika Kaisar Surgawi memiliki hati, dia tidak bisa melakukan apa-apa. Itulah salah satu alasan mengapa hal ini dapat mengganggu pikirannya sekarang. Xiao Yi menyeringai. Kakak Xiao Yan. Xiao Yan. Di kejauhan, Sun Er dan Yun Yun sendirian menopang lengan Xiao Yan, dengan kekhawatiran di mata mereka. Aku baik-baik saja. Xiao Yan merasakan kehangatan yang telah lama hilang dan perlahan menutup matanya. Kali ini dalam krisis seperti itu, meskipun dia hampir mati, dia membiarkan Xiao Yan mengendalikan kekuatan iblis yang sebenarnya, dan bahkan menambahkan api suci, meskipun dia berada di peringkat 36. 6 jenis api suci, dikombinasikan dengan banyak cara, tingkat pertumbuhan Xiao Yan saat ini sangat mencengangkan. Saya hanya mendapatkan banyak dari perjalanan ke negeri dongeng ini. Weng berdengung. Xiao Yan, apakah kamu baik-baik saja? Setelah beberapa saat, Nyonya Yaochi memimpin banyak kepala pasukan abadi ke kuil Danau Guntur, dan buru-buru datang ke sisi Xiao Yan dan bertanya dengan tergesa-gesa. Guru, aku baik-baik saja. Kami menang. Xiao Yan adalah pahlawan dari seluruh dunia abadi. Melihat ini, Yao Ling tiba-tiba melemparkan dirinya ke pelukan Our Lady of Yaochi, menangis dan terisak. Kiamat semacam itu, jika bukan karena para sahabat yang menjaga alam abadi dengan hidup mereka, saya khawatir seluruh alam abadi dan mereka akan benar-benar binasa di sini. Ibu Yaochi memeluk Yao dan melihat ke tempat di mana jurang itu menyebar dan badai kehancuran mengamuk, dan linglung muncul. Bahkan setelah pertempuran selesai, fluktuasi kuat yang tersisa masih membuatnya gemetar. Orang jahat macam apa yang baru saja dihadapi orang-orang ini? Ngomong-ngomong, jangan lupakan pedang Kaisar Surgawi Taichi itu. Saat berikutnya, Qianqin tiba-tiba berbicara. Dalam sekejap, mata semua orang seperti obor, menyaksikan pedang ilahi emas diam-diam bercokol di kehampaan. Di atas pedang ilahi, dua binatang buas yang tak tertandingi masih meledak dengan raungan yang memekakkan telinga. Kaisar Surgawi jatuh, dan pedang ilahi kembali ke benda tanpa pemilik. Tampaknya pedang ilahi berdengung, menunggu orang-orang yang ditakdirkannya. Mari kita lihat senjata suci itu pasti benar. Satu-satunya kesalahan adalah orang yang menggunakannya. Xiao Yan berdiri diam dan mendapatkan kembali kekuatannya dengan bantuan Raja Naga Baxia. Tiba-tiba Yao Ling, Yueru, Yun Yun dan Sun Er keempat putri itu berjalan bersama menuju pedang Kaisar Surgawi Taichi. Pedang suci semacam itu sudah memiliki sejumlah pengetahuan dan kesadaran spiritual, meskipun tidak ada roh artefak, jadi jika Anda ingin menaklukkannya, Anda harus mendapatkan persetujuannya. Jika tidak, dengan tingkat paksaan pedang ilahi ini, sekali serangan balik, bahkan pembangkit tenaga listrik tingkat reinkarnasi 6 lapis yang sebenarnya akan terasa keras. Semua orang yang hadir saling memandang dengan cemas, dan segera berdiri di tempat, terutama para pemimpin kekuatan abadi. Mereka tahu bahwa jika bukan karena kerja keras anak-anak kecil ini, dunia peri akan acuh tak acuh. Oleh karena itu, mereka tidak akan berjuang untuk distribusi pedang Kaisar Surgawi Taichi. Rupanya, hanya 4 wanita yang memenuhi syarat sekarang, meskipun yang lain berdiri diam di samping. Apakah ini pedang Kaisar Surgawi Taichi? Keempat wanita itu berkumpul di sekitar pedang Kaisar Surgawi Taichi, menatap sedikit pada senjata surgawi tak tertandingi yang menempati peringkat kedua di antara 10 senjata surgawi teratas di dunia peri, dan mau tak mau, mengatakan pada saat yang sama. Aku sudah memiliki gelang artefak, aku akan berhenti. Aku sudah memiliki pedang Dewa Bulan. Aku memiliki Ordo Kolam Giok. Meskipun artefak itu bagus, itu tidak bisa dikunyah oleh keserakahan. Setelah beberapa saat, mata ketiga wanita itu berkedip, senyum itu tampaknya mendorong Yun Yun dengan sengaja. Tapi, gigi perak Yun Yun menggigit gerakan ketiga wanita itu, jelas memiliki keraguan. Saudari Yun Yun, cobalah, jika tidak. Sun Er diam-diam mencondongkan tubuh ke telinga Yun Yun dan mengeluarkan aroma harum. Kebaikan. Tidak tahu apa yang dikatakan Sun Er, mata Yun Yun melirik Xiao Yan di kejauhan, dan segera menatap pedang Kaisar Surgawi Taichi dengan tegas. Dia memiliki kekuatan guru dan warisan Dewa Bunga di tubuhnya, dan dengan pedang Kaisar Surgawi Taichi, itu sudah cukup untuk menjadi penolong Xiao Yan. Pedang Kaisar Surgawi Taichi, ini adalah hal yang baik. Beberapa, Yuan Qian, yang berasal dari pusat alam manusia yang lebih rendah, saya datang untuk mengundang beberapa orang untuk kembali dan membicarakannya. Tepat ketika Yun Yun menyentuh pedang Kaisar Surgawi Taichi di telapak tangannya,
Seluruh dunia bergetar dan berputar tiba-tiba, dan kekuatan luar angkasa yang sangat kuat mengikuti satu demi satu. Off. Pedang Kaisar Surgawi Taichi ditutup oleh suara mendengung, dan tampaknya ditarik menjauh dari keempat gadis itu oleh kekuatan luar angkasa yang besar. Pusat dunia manusia. Suner mendengar kata-kata itu, matanya berkerut. Sebelum pusat dunia manusia, seorang utusan pergi ke wilayah api tak berujung untuk mengundang Xiao Yan, tetapi pada saat itu, tidak ada teks, dan bahkan sebuah balok terbentuk karenanya. Yang terpenting, kekuatan pria ini tidak boleh diremehkan. Reinkarnasi tingkat kelima. Anggota senior Bunda Yaochi memandang pria berjubah abu-abu di depannya, dan sentuhan penindasan memenuhi hatinya. Tingkat reinkarnasi 5 kali lipat tidak cukup untuk membuat mereka takut, apa yang mereka takuti adalah pusat dunia manusia. Pusat dunia manusia adalah salah satu kekuatan paling kuat di dunia. Pusat dunia abadi seperti bermain keluarga di depannya, tidak ada perbandingan. Benda ini, biarkan mereka yang ditakdirkan mendapatkannya. Yuan Gan mengulurkan tangannya, telapak tangannya dipenuhi dengan kekuatan ruang yang mempesona, dan dia dengan mudah memenjarakan pedang Kaisar Surgawi Taiji. Langkah seperti itu jelas sangat jelas. Pulang dulu. Mengetahui keseriusan masalah ini, Sun Er langsung tegang. Jika pembangkit tenaga listrik yang tersisa di dunia abadi takut pada pusat dunia manusia, mungkin masih ada pertempuran mematikan. Bagaimanapun, 4 karakter di pusat dunia manusia tampaknya mewakili puncak dari dunia 1000 besar, kecuali dunia iblis, hampir tidak ada dunia yang berani melawan dunia manusia. Bajingan-bajingan itu. Melihat ini, dada Xiao Yan yang tadinya tenang, sekarang memiliki sedikit niat bertarung. Pusat dunia manusia terlalu kuat, begitu kuat sehingga hanya ada sedikit kekuatan di dunia 1000 besar yang bisa tidak mematuhi mereka. Selanjutnya, dunia abadi baru saja mengakhiri perang, seluruh dunia abadi sekarang hancur, dan kekuatan keseluruhan telah menyusut secara signifikan. Jika gegabah menghadapi pusat dunia manusia, itu pasti akan menyebabkan kehancuran. Mengingat temperamen Xiao Yan, tentu saja dia tidak akan menyeret pusat dunia abadi untuk melakukan hal seperti itu. Hancur sampai mati dan tak bernyawa. Xiao Yan menertawakan dirinya sendiri, dan kekuatan yang baru saja pulih di tubuhnya bangkit kembali. Jangan khawatir, anak kecil. Raja Naga Baksia tersenyum aneh, karena dia menemukan bahwa di jurang ini, sekelompok iblis hijau muncul sedikit. Kekuatan yang terkandung di dalamnya mungkin sudah terbukti dengan sendirinya. Our Lady of Yaochi, tetua kedua dari kuil pemurnian obat, Yuan Gan di pusat alam manusia yang lebih rendah, secara khusus diperintahkan oleh kerajaan untuk menangkap pembunuh yang memusnahkan orang-orang kuat di pusat dunia manusia, Xiao Yan. Ayo kita lakukan. Yuan Gan tersenyum kecil, dan berkata kepada sekelompok orang tua di sekitarnya terlebih dahulu. Ini secara alami untuk menghindari melibatkan alam abadi. Bagaimanapun, perang alam abadi baru saja berakhir. Jika Anda jatuh ke dalam perangkap, Anda pasti akan difitnah oleh orang lain. Guru, Nyonya, Penatua kedua. Mendengarkan suara yang begitu provokatif, serangkaian suara gila terdengar di sekitar. Meskipun kekuatan orang-orang ini tersebar dari Seven Star Fighting Immortals hingga reinkarnasi ketiga, tetapi mereka tahu apa itu kasih sayang. Xiao Yan dan yang lainnya bekerja sangat keras untuk mengalahkan tentara ekstrateritorial dan konspirasi Kaisar Surgawi, dan mereka adalah penyelamat seluruh dunia abadi. Jika mereka menyerahkan Xiao Yan dan yang lainnya seperti ini, bagaimana dunia akan melewatinya? Dunia abadi, negeri dongeng di bumi yang dirindukan semua orang, akan difitnah dan dicaci maki oleh tak terhitung makhluk di dunia. Yuan Qian, kan, Tuan Xiao adalah penyelamat dunia abadi kita. Dia membantu kita membunuh tentara di luar wilayah dan menyelamatkan seluruh dunia abadi dari bahaya. Seluruh dunia abadi, bahkan jika kekuatan tempur alam abadi kita rusak parah sekarang, kita tidak akan pernah membiarkan penyelamat kita mengabaikannya. Bahkan jika seluruh pasukan dihancurkan, kita tidak akan pernah menyerah. Penatua kuil alkimia dan yang lainnya melangkah maju, dan niat membunuh dan kemarahan yang agung menyerbu, menyebabkan seluruh jurang yang gelisah menjadi lebih terganggu. Ini adalah perintah Tuan Dunia, dan bawahannya hanya mengikuti perintah. Yuan Gan tidak setuju, telapak tangannya perlahan menyebar, dan sebuah token dengan tulisan emas mewah tergeletak dengan tenang di atasnya. Perintah Tuan Dunia. Xiao Yan sebenarnya adalah orang yang diperintahkan untuk diambil oleh Tuan Dunia dunia manusia. Tidak ada yang tahu kekuatan dari penguasa dunia manusia sama sekali. Dikatakan mampu menghadapinya sendiri dan melenyapkan Evil God rank ekstrateritorial, dan peringkat reinkarnasi 6 lapis seperti Kaisar Surgawi mungkin hanya lelucon di depannya. Ini adalah masalah dunia manusia kita.
Jika para senior di dunia abadi begitu arogan dan tidak masuk akal, saya hanya bisa mengorbankan harta yang diberikan orang dewasa kepada saya. Mata Yuan Qian dipenuhi dengan peringatan tanpa rasa takut, dan matanya segera berbalik kedu menatap Xiao Yan dan Sun Er. Target kali ini adalah mereka. Kebetulan mereka baru saja mengakhiri perang, dan mereka memiliki perintah Master Dunia untuk mengejutkan semua orang di dunia peri. Perjalanan ini benar-benar mudah. Senior, terima kasih. Pada saat ini, Xiao Yan perlahan melangkah ke jurang, senyumnya penuh kegilaan. Kakak Xiao Yan, kakak kedua, Xiao Yan, Sun Er, Xiao Yi dan Putri Qianqin berdiri di belakang Xiao Yan pada saat yang sama, dan kegilaan di hati mereka sangat kuat. Hahaha, 4 tubuh yang terluka parah, bagaimana kamu bisa bertarung melawan kursi ini? Ikuti aku kembali ke dunia manusia. Tunggu sampai Master Dunia mengetahui hal-hal itu, dan mereka secara alami akan membiarkanmu kembali. Sudut mulut Yuan Gan mulai terdistorsi, kekuatan ruang yang mempesona memutar jurang, seolah mencoba menahan Xiao Yan dan yang lainnya. Putri kita, penatua kedua. Melihat pemandangan ini, mata pria kuat yang tak terhitung jumlahnya menjadi merah, dan ujung hidung mereka sakit, dan mereka berteriak dengan marah. Fiuh, semua orang di dunia abadi, dengarkan perintahku. Bunuh dia. Niat membunuh yang mengerikan itu tampaknya siap untuk melawan orang ini sampai akhir. Beberapa energi cemerlang dengan mudah menghancurkan serangan Yuan Qian. Senior, berhenti, kamu. Melihat serangan semua orang, Xiao Yan buru-buru berkata. Jika alam abadi memprovokasi pusat alam manusia saat ini, saya khawatir itu akan mengalahkan diri sendiri. Jangan khawatir, Tuan Xiao Yu adalah penyelamat seluruh dunia abadi kita. Itu sangat berharga. Bahkan jika pusat dunia manusia marah karena ini, atau dunia abadi dihancurkan karena ini, aku tidak akan pernah menyesal itu. Suara yang kuat, kejutan itu mengejutkan, dan kulit kepala mati rasa, tetapi ketika diteruskan ke Xiao Yan dan yang lainnya, ada semacam makna yang menenangkan dan menyegarkan. Jadi, semua orang yang kau jaga akan melindungimu tanpa ragu-ragu saat kau dalam bahaya. Bahkan jika itu rusak, Yun Yun dan yang lainnya muncul di belakang Xiao Yan pada saat yang sama. Yun Yun tiba-tiba ada sedikit tanda bahaya, kesedihan di ujung matanya, dan dia menatap Xiao Yan dengan penuh kasih sayang. Matanya sedih dan bahagia. Lain kali, jangan lakukan hal yang berbahaya seperti itu. Setelah beberapa saat, Sun Er dan Yun Yun mengepung Xiao Yan pada saat yang bersamaan. Xiao Yan berkata dengan lembut, tetapi melihat suasana Yun Yun dan Sun Er, sepertinya ada sesuatu yang tidak beres. Mungkinkah ini pertanda sebelum badai? Atau apakah mereka sudah berurusan satu sama lain secara pribadi? Meskipun aku selalu tidak setuju, aku tidak pelit. Tampaknya menyadari keraguan Xiao Yan, Sun Er meletakkan tangannya di pinggul dan cemberut. Hidup istri tertua. Xiao Yan mendengar kata-kata itu, batu besar yang tergantung di hatinya akhirnya jatuh. 4 keindahan, di sisi air. Jika ada waktu lain, kakak Xiao Yan akan mati dengan sangat buruk. Tepat ketika Xiao Yan bersemangat, suara yang agak nakal terdengar dari mulut Sun Er. Xiao Yan dapat mendengar bahwa Sun Er dapat membuat konsesi seperti itu, dan itu adalah batas kesenangan. Jika ada waktu berikutnya, dengan karakter gadis ini, saya khawatir dia akan langsung menyerang dan membunuh. Di atas langit, tubuh Yuan Gan dikelilingi oleh banyak orang kuat, pengejarnya sangat malu. Bagus, sungguh dunia yang abadi. Kamu menyatakan perang dengan pusat dunia manusia. Kamu memaksaku. Di gulungan itu, ada debu kuno yang tak terhitung jumlahnya, tetapi fluktuasi yang terkandung di dalamnya membuat kulit semua orang berubah. Gulir keterampilan bertarung abadi teratas. Meskipun tidak banyak orang di dunia 1000 besar yang dapat tampil secara mandiri, tetapi dengan latar belakang pusat dunia manusia, cukup mudah bagi semua orang untuk bergabung untuk menyegel kekuatan keterampilan bertarung dalam gulungan keterampilan bertarung. Meskipun ini akan melemahkan beberapa kekuatan keterampilan bertarung, kekuatan keterampilan abadi teratasnya masih menakutkan. Melihat Yuan Qian begitu percaya diri, sepertinya dia bertekad untuk menggunakannya lagi untuk menghancurkan seluruh jurang. Gulir keterampilan Do terkoyak seketika, dan energi kuno mengalir keluar. Do Skill Scroll seperti sebuah kotak yang berisi kekuatan penghancur yang tak terhitung jumlahnya. Setelah dihancurkan, semua fluktuasi kekuatan mengalir keluar terus-menerus. Seni abadi teratas. Mari kita bentuk formasi bersama. Our Lady of Yaochi kental dan berseru. Hahaha. Kapan semut di pusat dunia manusia bisa menggertak keturunan klan Xiao? Raungan panjang terdengar di langit, dan lampu hijau tiba-tiba berkumpul dari jurang yang tak terhitung jumlahnya.
Apa yang disebut seni abadi teratas mengalir keluar dari gulungan keterampilan bertarung, dan tiba-tiba menghilang di bawah satu jari. Ini belum selesai. Setelah dengan mudah menghancurkan serangan abadi teratas, jari-jari iblis hijau bersiul. Setelah beberapa saat, Yuan Qian, yang tersenyum di seluruh wajahnya, memiliki lubang darah yang sangat mencolok di dadanya, yang sangat menarik perhatian. Siapa itu? Jangan berpura-pura menjadi hantu lagi. Orang ini dari pusat dunia manusia, kamu tidak mematuhi pusat dunia manusia kami. Kamu tidak dapat menemukan kematian. Terutama melihat lubang darah di atas dadanya, dia sangat marah. Gululu, semburan energi iblis hijau naik ke langit, sangat mendominasi, dan ternyata seluruh jurang yang runtuh berhenti bergelombang. Seolah-olah waktu telah berhenti. Seorang pria tampan yang agak misterius, terbungkus aura hijau, melayang di langit seperti Raja Iblis sungguhan, dengan senyum tipis di sudut mulutnya. Di kulit, ada lampu hijau yang muncul satu demi satu, dan tidak ada yang bisa menandingi kekuatannya. Tampaknya di bawah sosok seperti itu, hidup dan mati seluruh dunia ada dalam satu pikiran. Kaisar Iblis. Melihat suara ini, suara Yuan Gan langsung bergetar. Dilihat dari persepsi saya sendiri, kekuatan Kaisar Iblis tentu saja tidak kuat, tetapi dibaptis dengan cara ilahi. Terlebih lagi, orang ini memiliki rahasia keabadian, bahkan banyak orang kuat di pusat dunia manusia tidak dapat berbuat apa-apa. Kaisar Iblis, kamu menyerang kursi ini tanpa izin, apakah kamu ingin memprovokasi perang antara dua dunia? Yuan Gan menggeram pada pria tampan dengan wajah muram. Perang antara dua dunia. Jika kamu mau, dunia iblis kami dengan senang hati menemanimu. Kaisar Iblis mengangkat tangannya dengan lembut, dan sebuah tablet batu hijau dengan dominasi yang luar biasa dicurahkan. Perintah Tuan Dunia, kamu. Pada saat ini, pupil Yuan Gan mengecil, seolah-olah dia melihat sesuatu yang membuatnya takut. Kursi ini adalah wakil penguasa dunia dari pusat dunia iblis. Jika kamu menggerakkan sehelai rambut padanya, dia akan mati. Klan Xiao, kursi ini melindunginya. Weng Om. Dengan lambaian telapak tangan, seluruh tubuh Yuan Gan langsung roboh, dan seluruh tubuhnya langsung meleleh, hanya menyisakan seberkas sinar perak samar. Itu adalah kekuatan asli Yuan Qian, atau jejak. Menguraikan seni abadi teratas dengan satu pukulan, dan memukul peringkat reinkarnasi 5 lapis Yuan Gan ke dalam penampilan ini dengan satu pukulan. Seberapa menakutkan kekuatan Kaisar Iblis ini. Aku membiarkanmu melarikan diri dengan jejak asalmu, sehingga kamu dapat memberitahu mereka untukku. Sekarang ras jahat asing menyerang, jika ada pertikaian seperti itu, aku, pusat dunia iblis, akan menjadi senang membuat masalah denganmu. Pusat dunia manusia, meskipun tirani, tetapi di pusat dunia iblis kami tidak takut. Deanoreksia Project, suara Kaisar Iblis sangat tenang, tetapi ada suara agung yang mengguncang hati semua orang. Tampaknya provokatif, memperingatkan semua orang di pusat dunia manusia. Ya. Yuan Gan menggertakkan giginya, dan segera menghilang tanpa jejak. Terlalu kuat, kekuatan seperti itu lebih tirani daripada iblis kegelapan, atau bahkan Kaisar Surga. Kalian, tingkat pertumbuhanmu tidak lemah. Setelah mengusir Yuan Qian, Kaisar Iblis baru saja datang ke sisi Xiaoyan, menatap Xiaoyan dengan mata tegas, dengan ekspresi kekaguman. Ditatap oleh Kaisar Iblis, tidak hanya Xiaoyan, tetapi juga di seluruh jurang, kekuatan iblis yang mendominasi menekan aura dan kekuatan mereka, membuat mereka tidak bisa tidak menyembah. Terlalu kuat paksaan ini. Meskipun ada banyak orang kuat di sekitarnya yang datang untuk menyembah satu demi satu, Xiaoyan, termasuk para pahlawan lainnya, tidak memiliki masalah dan bertahan dengan gigi terkatup. Lama tidak bertemu, Kaisar Iblis Senior. Tekanan turun, dan suara hangat Xiaoyan bergema di seluruh dunia. Kamu bocah, tidak hanya kekuatanmu meningkat dengan cepat, tetapi kamu juga memiliki lebih banyak bayangan abadi dari klan Xiao. Haha, Kaisar Iblis tersenyum sedikit, dan fluktuasi yang tak terlihat mengejutkan semua orang seperti tekanan Kaisar. Bahkan jika itu adalah gerakan yang tidak disengaja, fluktuasi yang berasal dari Kaisar Iblis terlalu keras dan tidak menakutkan. Tepat setelah tawa itu jatuh, Kaisar Iblis meninju bahu Xiaoyan, dan dia tidak ragu untuk memuji Xiaoyan dalam kata-katanya. Senior, apa yang kamu bicarakan? Oh, Xiaoyan menyeringai ketika tekanan besar datang, tetapi ada pesan aneh yang menembus ke dalam tubuhnya di sepanjang lengan Kaisar Iblis. Napas itu tampaknya sangat tidak jelas orang ini. Aku pergi. Kali ini ada hal yang lebih merepotkan. Sampai jumpa lagi, mungkin itu akan menjadi perang berikutnya antara langit dan bumi. Tawa samar terdengar, dan Kaisar Iblis menghilang ke dalam kehampaan. Jelas, apa yang dia lakukan sudah dilakukan, untuk mengakhiri
Kekuatan semacam ini, datang dan pergi tanpa jejak, sulit dipahami. Karena Kaisar Iblis Senior telah menjadi wakil penguasa dunia dari pusat dunia iblis, saya punya waktu untuk membawa Cailin untuk menyelesaikan masalah si Cai yang menelan darah ular sanca langit ini menghemat banyak waktu. Xiao Yan berpikir dalam hati, tetapi untuk pria besar ini karakternya masih sangat dikagumi. Apakah itu kekuatan atau orang, itu layak mendapatkan rasa hormat nyata dari Xiao Yan sebagai seorang senior. Di sisi lain, jurang terpencil mulai melonjak lagi. Nyonya Yaochi dan yang lainnya mendesak Xiao Yan untuk pergi. Mereka harus bergabung untuk mengisinya. Terutama kesenjangan besar yang membentang selama 3 hari terakhir. Bahkan jika itu tidak dapat diisi, beberapa tindakan efektif harus diambil untuk menekan dan mengisolasinya. Jika tidak, pintu akan dibuka seperti ini dalam 3 hari terakhir, dan itu pasti akan menarik banyak orang jahat. Setelah obrolan singkat, semua orang mundur. Yun Yun mengambil pedang Kaisar Surgawi Tai Chi, aura di tubuhnya melayang, dan sekelompok orang kuat memasuki retret satu demi satu. Saat perang usai, saatnya panen. Adapun Sui Lingzu, ada 3 kunci, jadi tentu saja tidak perlu terlalu banyak berpikir. Setelah Sui Lingzu dikeluarkan, semua orang di alam abadi memutuskan setelah musyawarah dan menyerahkannya kepada Xiao Yan untuk diamankan. 5 mutiara roh sangat penting dan harus disimpan oleh orang yang kuat dengan kekuatan dan identitas yang cukup untuk meyakinkan publik. Xiao Yan tidak diragukan lagi adalah orang yang paling memenuhi syarat hari ini. Bola roh air dan bola roh api sudah ada di tangan, tapi Xiao Yan masih belum bisa menjelajahi isinya. Tampaknya meskipun kedua bola roh ini mengandung kekuatan yang sangat menakutkan, mereka tidak bisa dimobilisasi. Seolah-olah itu benar-benar hanya kunci untuk membuka Paradise Lost yang legendaris. Sangat disayangkan bahwa Kaisar Surga jatuh terlalu cepat, jika tidak, Anda dapat bertanya tentang jejak mutiara roh bumi. Namun, dalam pertempuran ini, hanya ada 2 pembangkit tenaga listrik yang tersisa di pusat alam abadi, yang merupakan kerugian besar. Jika Anda ingin memulihkan vitalitas Anda, saya khawatir itu akan memakan waktu bertahun-tahun. Xiao Yan dan yang lainnya mundur, tetapi semua orang di dunia peri sibuk, dan mereka mencari dan membersihkan pintu. Setelah beberapa lemparan, hilangnya Immortal Realm tidak terlalu parah, kecuali beberapa orang yang tahu bahwa kekuatan besar dari Immortal Realm Center hampir hancur total. Ini tidak diragukan lagi merupakan bencana besar bagi alam abadi. Hei, nak. Ini adalah hal utama bagimu untuk maju ke apoteker peringkat 9 dari peringkat suci. Orang tua di kuil alkimia mengatakan bahwa sekarang negeri dongeng bermasalah, dan hadiah lainnya akan dikurangi sementara, tetapi kamu dapat menghitungnya sekarang. Penatua ketiga dari Suaka Alkimia adalah tetua ketiga, dan Suaka Alkimia dapat mengambil resep dan bahan obat apapun yang kamu butuhkan di masa depan. Raja Naga Baxia dan Xiao Yan berada di lembah tenang yang sama, dan mereka berlatih secara terpisah. Orang ini, Xiao Yan mengambil bola lampu hijau, dan dengan sedikit genggaman di telapak tangannya, dia bisa merasakan kekuatan agung yang terkandung di dalamnya. Itulah kunci untuk melangkah ke kelas 9. Sekarang mereka berdua mereka berada di danau surgawi negeri ajaib Yaochi. Jelas bahwa mereka pasti berada di dunia yang aneh ini, dan mereka akan mendapatkan hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha. Ayolah, anakmu adalah pria murahan. Di kuil alkimia, selain dari eliksir peringkat 9 yang langka, eliksir dan bahan obat lainnya cukup kaya dalam koleksi Suaka Alkimia. Ini untuk menunjukkan bantuanmu. Dengan kekuatan tempur yang luar biasa dan bakat dalam memurnikan obat, pencapaian masa depannya tidak terbatas. Di kejauhan, Raja Naga Baxia menyusut menjadi bentuk kura-kura sekitar 10 meter dan terus berkata, Xiao Yan mengangguk, secara alami menyadari hubungan itu. Karena masalahnya sudah selesai, ayo datang. Kali ini, aku akan membantumu membangunkan atribut air, dan itu akan dianggap sebagai hadiahmu karena membantuku menemukan tubuh Baxia. Baxia Dragon King bergumam, dia jatuh ke dalam pengasingan, dan hanya dengan memulihkan napasnya dia bisa membantu Xiao Yan. Sangat bagus. Namun, ada banyak retakan di tubuh bagian bawah yang saya gunakan, bukan? Xiao Yan sedikit khawatir, tetapi memutuskan untuk mengatakan yang sebenarnya. Kamu masih memiliki sedikit hati nurani, tetapi bagaimanapun juga ini adalah temanku. Dengan kekuatanku untuk memeliharanya, ia akan segera kembali ke penampilan aslinya. Namun, Xiao Yan tidak tahu bahwa Raja Naga Baxia melihat banyak harapan dari Xiao Yan, dan penambahan jejak nafas Raja Naga Emas dan kemunculan Kaisar Iblis semakin menegaskan pikirannya. Membantu Xiao Yan mendapatkan kembali atribut airnya pasti akan menghabiskan banyak tenaga, tetapi dalam jangka panjang, itu sepadan.
Bagaimanapun, anak di depannya adalah keturunan klan Xiao. Dilihat dari kekuatan dan bakat saat ini, bahkan di zaman kuno, seluruh klan Xiao bisa mengalahkan Xiao Yan, mungkin sangat sedikit. Transaksi ini tidak rugi. Weng Om. Dalam kehampaan, Xiao Yan duduk bersila, dengan hati-hati menyisir napas di tubuhnya, tetapi menemukan sesuatu yang aneh. Kekuatan sebenarnya telah mencapai tingkat reinkarnasi kuasi 3. Tapi bagaimana dengan perampokan reinkarnasi? Xiao Yan sedikit terkejut dengan perasaan ini. Kekuatan Anda sendiri, pertumbuhan dan perubahannya agak cepat. Sepertinya aku seharusnya menggunakan kekuatan iblis untuk menerobos ke puncak peringkat reinkarnasi ganda, menelan api suci ke-36, dan membuatku mencapai level kuasi ketiga. Perampokan reinkarnasi rangkap 3 adalah kuat, tetapi dalam pertempuran di tingkat Kaisar Surgawi, Anda akan dikalahkan tanpa menyerang. Memikirkan hal ini, Xiao Yan menyeringai. Perjalanan ke alam abadi ini, meskipun mengalami beberapa kesulitan, tetapi hasilnya bagus. Saat dia berbicara, dia mulai berlatih dengan konsentrasi tinggi. Adapun kekuatan misterius hijau kebiruan di depannya, itu digunakan untuk menembus apoteker kelas 9, ditambah sumber jiwa yang digunakan untuk menembus kekuatan jiwa dan mencapai alam abadi yang sebenarnya, semuanya tampak berkembang di arah yang positif. Menunggu Xiao Yan untuk menyesuaikan kondisinya adalah ujian yang sebenarnya. Bagaimanapun, apakah itu kesengsaraan abadi jiwa atau kesengsaraan alkemis, kekuatannya tidak dapat diremehkan. Apoteker kelas 9, kekuatan tingkat reinkarnasi kuasi tingkat ketiga, kekuatan jiwa nyata dari Ascension Boundary, dan master formasi pertempuran dengan hampir 600.000 pola susunan, ditambah pil obat yang sudah siap untuk melahap api suci ketiga, sepertinya semuanya sudah siap. Api suci ketiga, tunggu aku. Setelah berbicara, Xiao Yan memasuki retret yang dalam. Kali ini, dia telah mengalami beberapa pertempuran hidup dan mati, tetapi bagi Xiao Yan, dia memiliki keuntungan yang sangat kuat. Nirvana menjadi naga, kekuatan tempur mungkin akan melompat ke tingkat mencekik. Negeri dongeng yang hancur, retakan genting di langit membelah seluruh negeri dongeng, dan tidak ada yang bisa mengguncang tingkat fluktuasi itu, yang membuat pembangkit tenaga listrik negeri dongeng yang tak terhitung jumlahnya selalu memiliki perasaan tidak nyaman di hati mereka. Meskipun semua orang di dunia abadi telah melakukan yang terbaik, mereka tidak ada hubungannya dengan serangan kuat Kaisar Surgawi dengan pedang Kaisar Surgawi Taiji. Dan retakan ini masih berkembang sedikit dengan kecepatan yang sangat lambat. Jika terus seperti ini, itu akan menjadi sesingkat beberapa dekade, atau sebanyak 100 tahun. Saya khawatir seluruh dunia abadi akan hancur total dan ditelan olehnya, dan pemulihan dunia abadi sangat penting. Namun meski begitu, semua orang di dunia abadi berpikir keras, tetapi tidak banyak cara efektif untuk menghentikan dan memperbaiki retakan ini. Kamu mengatakan bahwa sifat Kaisar Surgawi tidak buruk, mengapa dia menjadi orang yang begitu hina? Semua senior di pusat alam abadi telah jatuh, dan dia harus menjalani operasi kotak gelapnya. Jadikan pusat dunia peri seperti ini. Siapa tahu, mungkin itu tersembunyi terlalu dalam. Yang paling penting adalah kekuatan iblis kegelapan dan labu peri pengumpul harta terlalu menakutkan. Itu bisa berada di peringkat terbawah dari 7 alam, Higgs. Mungkin, tapi aku akan mengintegrasikan kembali negeri dongeng dan membuatnya bersinar dengan kejayaannya sebelumnya. Di pintu keluar Tianqi, negeri dongeng Yaoqi, Yaoling dan Yueru duduk kosong. Di sini, kedua wanita itu tampak seperti saudara perempuan kepercayaan, melihat pintu keluar Gubo yang tak tergoyahkan, dan terus berbicara. Saudari Yueru, kamu baru saja menyerah. Apakah kamu tidak mau? Keturunan keluarga Xiao, tapi itu sangat bagus. Seolah memikirkan sesuatu, Yaoling menunjukkan gigi harimau kecilnya yang putih dan tersenyum. Ada sedikit, tapi itu harus takdir. Yueru menggelengkan kepalanya, rupanya setelah bencana di alam abadi ini, obsesinya terhadap Xiao Yan telah benar-benar turun. Meskipun hubungan antara keduanya baik, Yueru tahu bahwa mereka hanya bisa berteman. Daripada ditolak oleh Xiao Yan di masa depan, lebih baik melepaskannya sekarang. Selain itu, dia diajar secara mendalam oleh guru dan Dewa Bulan, dan akhir di masa depan mungkin menghilang untuk menyelamatkan dunia ini. Luna, benar-benar kata-kata yang jauh dan misterius. Saya bertanya kepada guru, dan tampaknya satu-satunya artefak surgawi yang dapat memulihkan alam abadi tampaknya adalah jarum surgawi peringkat 6 di alam abadi. Tetapi jarum surgawi di alam abadi telah menghilang selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, dan jejaknya sangat misterius. Menurut beberapa buku kuno di alam abadi seperti yang ditunjukkan pada gambar, penampilan terakhir dari jarum penunjuk Tuhan tampaknya berada di gua reinkarnasi abadi 6 jalur. Dunia abadi rusak, dan bahkan beberapa perintah dan aturan mulai runtuh.
Hanya itu yang dapat mempertahankan dan merumuskan dunia abadi baru. Untuk sesaat setelah itu, Yao Ling menahan senyum di mulutnya dan berkata tiba-tiba dan sungguh-sungguh. 6 Jalan Reinkarnasi. Tempat misterius kehampaan yang telah dikabarkan di 1000 besar dunia baru-baru ini. Tanah suci yang dikatakan sebagai api suci ketiga dalam daftar api suci tersembunyi. Mendengar Yao Ling katakan sekarang, wajah Yueru tiba-tiba menjadi tegang. Sebuah event besar di level ini mungkin tidak mudah. Ya, ada desas-desus di mana-mana, meskipun aku tidak tahu apakah itu benar atau tidak, tetapi banyak orang sudah siap untuk bergerak. Api suci ketiga, aku khawatir ini akan mengganggu putra kebanggaan yang tak terhitung jumlahnya di seluruh dunia. Yao Qi juga berkata dengan iri. Sebagai pengendali api suci, dia dapat mengetahui dengan sangat jelas apa yang diwakili oleh api suci ketiga. 3 teratas di peringkat Saint Flame, yang mewakili kekuatan dan kekuatan untuk bertarung di luar peringkat, hampir merupakan eksistensi paling puncak di dunia ini. Istana Reinkarnasi 6 Jalan, Jarum Dewa Surgawi. Aku akan menemukannya kembali. Yueru meregangkan pinggangnya, lalu berjalan perlahan dan perlahan pergi dari sini. Sudah 3 bulan, Xiaoyan, Suner, Yun Yun, berapa lama waktumu? Dikatakan bahwa 6 jalan reinkarnasi perlahan-lahan muncul di dunia 1000 besar. Jika itu masalahnya, saya khawatir saya tidak akan bisa mengejar Xiaoyan, api suci ini, tetapi sesuatu yang luar biasa, jika Anda tidak pergi, saya yakin Anda akan menyesalinya. Setelah Yao Ling selesai berbicara, dia juga ditinggalkan di sini sendirian. Semua orang mundur di negeri ajaib Yao Qi. Negeri ajaib Yao Qi sangat besar dan memiliki banyak ruang independen, tetapi yang paling misterius dan mewah adalah milik Tianqi. Huhu, terima kasih, senior. Di Tianqi, Xiaoyan telah berubah dari anak yang tampak sakit-sakitan menjadi pria kuat dengan kulit kemerahan. Kamu boneka kecil, kamu sebenarnya memiliki 3 atribut api, kayu, dan guntur di tubuhmu. Menambahkan atribut airku, itu sedikit luar biasa. Raja Naga Baxia sepertinya tidak ingin berubah menjadi sosok manusia, dan dia masih menghadapi Xiaoyan dengan penampilan kulit kura-kura buka mulutmu. Dalam 3 bulan, Xiaoyan pertama kali mendapatkan kembali kekuatan puncaknya. Setelah sedikit pelatihan, dia melahap jiwa sumber ilahi dan mencapai sumber ilahi yang sebenarnya sebelum dia mulai menyerang apoteker peringkat 9. Dampak apoteker kelas 9 sangat sulit dan berbahaya, dan perjalanannya berbahaya, tetapi Xiaoyan berhasil mengambil alih, dan kemudian itu adalah kebangkitan atribut air. 4 berkah atribut, dan bahkan keterampilan bertarung abadi atribut air terbaik yang diberikan oleh Raja Naga Baxia. Water Spout air terjun langit. Selain beberapa keterampilan bertarung jiwa yang diperoleh sebelumnya, dikombinasikan dengan kekuatan peringkat reinkarnasi kuasi triple saat ini, kekuatan tempur baru saja mencapai tingkat yang mengerikan. Ngomong-ngomong, senior, aku tidak tahu pintu masuk ke klan naga, di mana aku harus menemukannya. Saat berikutnya, setelah semuanya siap, Xiaoyan bertanya dengan ragu. Perjalanan ke klan naga adalah suatu keharusan, karena itu adalah wilayah pamannya, Raja Naga Emas. Aku tahu persis lokasi pintu masuknya, tapi aku tidak bisa memberitahumu, karena kekuatanmu masih terlalu pengecut dibandingkan dengan klan naga besar kita. Menjadi tidak berdaya, kakak. Nafas yang tertinggal jelas tidak memungkinkan Anda untuk berpartisipasi dalam perselisihan internal klan naga kami. Tentu saja, saya tidak ingin melanggar niat kakak laki-laki saya. Kamu harus berkultivasi dengan baik, di masa depan, kamu mungkin tidak dapat benar-benar membutuhkanmu. Klan naga kekuatannya tidak sebanding dengan pusat dunia abadi. Raja Naga berkata dalam serangkaian kata, dan akhirnya mencoba menghibur Xiaoyan, tetapi penghindaran dalam kata-katanya sangat cerdas. Itu benar. Ini adalah metode kultivasi untuk transformasi ke-6 dan ke-7 dari transformasi Dewa Naga. Aku akan memberikannya kepadamu terlebih dahulu. Setelah beberapa saat, Raja Naga Baxia benar-benar mengambil jalan yang penuh dengan naga yang tak terhitung jumlahnya dari cangkang kura-kuranya. Gulungan khusus Wen dengan lembut diserahkan kepada Xiaoyan. Senior, benda ini terlalu berharga. Jangan terlalu berharga. Aku mencuri, dan mengambilnya. Dicuri. Kentut, ambil sendiri barang-barangmu, bisa dibilang mencuri. Kamu bisa menyimpannya. Sekarang kamu, selama kamu tidak membuangnya di bawah mata 8 Raja Naga lainnya, makhluk naga biasa tidak dapat membahayakan kamu. Nanti, setelah Raja Naga selesai berbicara, dia bergerak. Dengan tubuh besar, dia perlahan meninggalkan Tianqi dan meninggalkan negeri dongeng. Saya belum kembali ke klan naga selama ribuan tahun, jadi saya tidak tahu seperti apa klan naga hari ini. Senior ini,
Xiao Yan menyimpannya dan menemukan bahwa kultivasi transformasi ke-6 dan ke-7 sebenarnya membutuhkan kekuatan reinkarnasi tingkat ke-3 dan ke-6, masing-masing. Selanjutnya, lihatlah berita yang diberikan Kaisar Iblis Senior kepadaku. Aku khawatir itu adalah berita yang sangat penting untukku sendiri. Setelah melakukan semua ini, Xiao Yan menjadi tenang, dan kekuatan jiwanya menyerbu ke dalam bola cahaya tengah. Kupikir kau melupakanku. Begitu mereka menyentuhnya, energi itu berubah menjadi sosok hijau dan melayang di depan Xiao Yan. Avatar jiwa. Xiao Yan membuka matanya dan langsung melihat fluktuasi energi yang diberikan Kaisar Iblis kepadanya sebelumnya. Senior, siapa kamu? Xiao Yan melihat klon energi Kaisar Iblis di depannya, masih merasakan gelombang kuat darinya, dan segera mengerutkan kening. Alasan mengapa Kaisar Iblis meninggalkan jejak klon jiwa di tubuhnya sendiri pastilah sesuatu yang tersembunyi untuk diceritakan pada dirinya sendiri. Apakah kamu tahu mengapa Kaisar Surga sangat membenci klan Xiaomu? Kaisar Iblis berkata sambil tersenyum, jelas bersiap untuk menjelaskan beberapa hal. Aku tidak tahu. Xiao Yan menggelengkan kepalanya, secara alami memiliki banyak keraguan tentang Kaisar Surgawi. Kaisar Surga pada awalnya hanya generasi tanpa nama, tetapi sangat disayangkan bahwa seorang senior tertentu dari klan Xiao Anda membunuh kekasihnya secara tidak sengaja karena pembunuhan klan jahat asing. Kemudian, setelah akhir dunia perang, Kaisar Surga membenci dan menutup celah-celah di pesawat, sehingga jenius yang tak terhitung jumlahnya dilenyapkan oleh klan jahat asing, dan dia diam-diam menelan kekuatan orang-orang kuat itu, termasuk banyak orang kuat klan Xiao Anda. Kemudian mengandalkan beberapa cara yang berbahaya dan kejam, dia mendaki sampai hari ini. Penguasa alam surgawi. Jika Anda kalah dalam pertempuran ini di alam abadi, dia akan berbalik dan melemparkan dirinya ke alam manusia untuk menemukan tempat di mana klan Xiaomu tidur. Dengannya, konspirasi itu hanya mencoba menggunakan kekuatannya untuk membantunya menyerang bencana reinkarnasi ke-7. Sayangnya, dia salah menghitung variabelmu. Kaisar Iblis berkata dengan lembut, dengan kekuatannya yang besar, seluk-beluk masalah ini mudah dijelaskan. Ternyata memang ini yang pantas. Tapi kata senior, tempat di mana klan Xiao tidur. Xiao Yan mengangguk, lalu tiba-tiba kaget, dengan ragu berkata. Seperti yang saya katakan di awal, keluarga Xiao Anda tidak berada di bawah plot, tetapi karena setelah berakhirnya perang antara langit dan bumi, Anda bersembunyi dan tertidur secara mandiri. Sekarang saya telah menemukan beberapa jejak. Alasan mengapa mereka bersembunyi mungkin untuk menghindari eksekusi beberapa orang kuat dengan ambisi serigala di dunia 1000 besar. Lagi pula, ada desas-desus bahwa Tuan klan Xiaomu mengendalikan hal-hal yang mengarah ke tingkat dewa pertempuran. Tentu saja, level seperti itu. Ini jelas bukan sesuatu yang harus kamu khawatirkan sekarang. Kaisar Iblis membuka mulutnya dengan hati-hati, dan menjelaskan hal-hal ini kepada Xiao Yan dengan cara yang persuasif, meskipun kekuatan Xiao Yan masih belum bisa menyentuh puncaknya, dunia ini, tetapi dalam pertempuran di pusat dunia peri, keberanian dan karakter ini saja telah memenangkan persetujuan Kaisar Iblis. Yan Luo, istana ke-10 klan Xiao, telah mulai bertindak di bawah bimbinganku. Mereka akan bergabung denganku, dan mungkin segera mereka akan menemukan tempat tidur yang sebenarnya dari klan Xiao. Kaisar Iblis berbicara lagi, seolah-olah dia ingin memberi pesan kepada klan Xiao. Rencana Yanyi umumnya adalah pil yang menenangkan. Di dunia bawah, Xiao Yan menghela napas pelan, menekan detak jantung di tubuhnya, dan berkata pelan. Ayo bekerja keras. Kaisar Iblis tidak menanggapi langsung Xiao Yan, dia juga tidak membantah, suara samar jatuh, dan avatar jiwa benar-benar menghilang di sini. Reinkarnasi tingkat kelima, api reinkarnasi dari jalan surgawi harus diperoleh. Tianqi kembali diam, Xiao Yan mengerutkan kening, dari kata-kata Kaisar Iblis, dia bisa dengan jelas memahami krisis yang terkandung di dalamnya. Setelah tempat tidur klan Xiao ditemukan, saya khawatir orang-orang kuat di dunia dakian yang berdiri di puncak tidak akan berhenti pada saat itu. Saya khawatir itu akan menjadi pertempuran kematian yang nyata. Lagi pula, kata Battle God penuh dengan daya tarik yang tak ada habisnya, dan tidak ada yang bisa lolos dari godaan fatal ini, godaan. Karena masalah ini telah berakhir, maka saya juga harus meninggalkan bea cukai. Saya tidak tahu bagaimana situasi di dunia abadi. Begitu suara itu jatuh, tubuh Xiao Yan melompat, seperti singa baru saja, bangun, fluktuasi agung dan menakjubkan, sebenarnya perlahan menyebar dari Tianqi. Kekuatan reinkarnasi warna dari kaca berwarna bersinar seperti garis-garis cahaya pelangi, dan gerakan besar membuat seluruh negeri dongeng Yaoqi benar-benar bergejolak. Di luar, di aula negeri ajaib Yaoqi, banyak sosok telah menunggu saat ini,
dan ekspresi mereka cemas, seolah-olah ada sesuatu yang penting yang mengganggu hati mereka. Boom! Satu demi satu cahaya pelangi keluar, dan suara yang memekakkan telinga membuat nada hati tenang semua orang berfluktuasi lagi. Gerakan apa? Gerakan seperti itu mungkinkah ada orang jahat yang datang? Seorang penjaga yang cerdik melihat ke arah cahaya pelangi berkilau yang menyebar dari langit, dan segera ragu-ragu. Tidak masalah. Tepat ketika seluruh negeri ajaib Yaochi berada dalam kekacauan, suara bernada tinggi dari Nyonya Yaochi bergema, dan tempat itu kembali tenang. Saudara Xiaoyan, kamu satu-satunya yang hilang. Di aula utama, sosok cantik dan berwarna-warni diam-diam bangkit, dan segera melihat kehampaan yang sedikit terdistorsi di kejauhan. Ayo duduk. Kedua pemimpin, Ibu Yaochi dan Yao Wuchen, memanggil Xiaoyan, dan suasana di seluruh aula langsung menjadi sunyi. Yueru, Yaoling, Yunyun, Xiaoyi, Putri Qianqin, Yunyun, dan dua tetua, total 9 orang, terdiam di aula utama. Nomor 3 di daftar Natal, Tiandao Samsara Yan lahir. Xiaoyan baru saja memasuki kursi, dan Yao Wuchen adalah yang pertama berbicara. Tidak hanya tidak ada kegembiraan dalam suaranya, sebaliknya, di sana adalah kekhawatiran yang sangat kuat. Api reinkarnasi Dao Surgawi. Xiaoyan mendengar kata-kata itu, dan sebelum dia bisa berbicara dengan Sun Er Yunyun dan kedua gadis itu, seluruh orang tampak sangat terkejut. Setelah beberapa saat, ekspresi terkejut langsung berubah menjadi sentuhan ekstasi yang tak terlukiskan. Ini adalah berita tentang kelahiran api suci yang dikumpulkan oleh pembangkit tenaga listrik dunia abadi kita. Seperti yang dikatakan Nyonya Yaochi, sebuah gulungan perak halus keluar dengan santai di telapak tangannya. Weng berdengung. Gulungan perak baru saja ditarik keluar, dan gambar abu-abu tiba-tiba terbentuk di depan semua orang. Dalam gambar adalah dunia api hangus oleh api mengamuk. Ada rasa distorsi yang hampir runtuh di kehampaan di sini. Pada pandangan pertama, ternyata setiap orang memiliki perasaan kesemutan di kulit kepala mereka. Di dunia api dalam gambar, samar-samar, ada api oranye emas samar di kehampaan. Api oranye emas tampaknya mengandung semacam aura kuno dan kuat, yang mencekik. Kekuatan macam apa ini? Kekuatan jiwa Xiaoyan menyebar, sedikit menembus layar gulir, mencoba menuangkan ke dalamnya untuk mencari tahu. Weng Ong-ong, kelemahan dan pusing yang kuat menyerang, dan bahkan ketika dia akan menyentuh nyala api yang redup, istana spiritual agung 7 lapis di tubuhnya tiba-tiba terbakar, dan aura kehancuran yang kuat, tiba-tiba disapu. Perasaan itu, seolah-olah dia dengan tergesa-gesa masuk ke dunia yang tidak dikenal, sangat berbahaya. Pria kecil, kamu sedang mencari kematian. Wajah Yuan Yao Wuchen langsung pucat, telapak tangannya tiba-tiba terangkat, dan setelah serangkaian kekuatan, fluktuasi pada tubuh Xiao Yan menjadi tenang. Tetapi karena ini, napas Yao Wuchen langsung menjadi lemah, jelas untuk menenangkan fluktuasi, dia hampir memasukkan dirinya sendiri. Dalam kehampaan, gambar itu tampak diam. Di dunia api merah yang menyala-nyala, begitu nyala api oranye emas menyembur keluar, itu akan membawa gelombang kehancuran. Fluktuasi semacam itu membuat api suci di tubuh pengendali api suci yang hadir menjadi gila. Gulungan intelijen semacam ini dikumpulkan oleh kekuatan besar dari gedung penjualan intelijen luar angkasa, dan secara alami memiliki kekuatan semacam itu. Kekuatan mengerikan dari api suci ketiga pada daftar api suci ada di dalamnya, bahkan jika itu sangat lemah, tetapi dengan hari ini kamu tidak dapat menahan kekuatan kalian semua. Yao Wuchen duduk dengan lemah di kursi kayu dan berkata dengan lemah. Fluktuasi kuat barusan, tetapi hampir merusak sumber Yao Wuchen. Api yang sangat kuat. Xiaoyan gemetar di dalam hatinya, matanya terkunci pada gambar diam. Untuk dapat menggabungkan beberapa gambar dan kekuatan di dunia api ke dalam gulungan informasi, saya khawatir ada kekuatan nyata di gedung penjualan intelijen luar angkasa. Jika tidak, sama sekali tidak mungkin untuk membuat gulungan informasi yang begitu menakutkan. Namun, yang paling membingungkan Xiaoyan adalah nyala api oranye emas di dunia api. Di bawah persepsi kekuatan jiwanya sendiri, tampaknya pada saat itu menyentuh kekuatan jiwanya sendiri, 6 jenis api suci di tubuhnya langsung dipadatkan, dan dia tidak berani melahirkan perlawanan apapun. Apakah itu kekuatan atau momentum, Yiran adalah yang terakhir untuk ditekan. Terlalu kuat api semacam itu. Reinkarnasi dari surga telah dikendalikan oleh keabadian dari 6 reinkarnasi selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Itu telah menghilang sejak perang pertama antara langit dan bumi. Sekarang setelah muncul di Du, saya khawatir itu akan benar-benar memicu kekacauan seluruh dunia. Yun Yun bangkit dan melihatnya dengan penuh semangat. Xiaoyan berkata seperti ini. Kali ini, aku takut para pemimpin sejati di seluruh dunia 1000 besar akan pergi.
Begitu kamu memiliki takdir untuk mendapatkan tingkat api suci ini, tidak peduli siapa itu cukup untuk menerbangkan cabang-cabang dan menjadi phoenix. Putri Qianqin berkata dengan ekspresi rumit. Belum lagi 3 besar, hanya berbicara tentang 10 besar, 5 besar, dan 3 besar di antara api suci. Jenis ini tampaknya memiliki celah yang sangat kecil, tetapi peringkat dan kekuatan mereka berbeda. Ada desas-desus bahwa 6 jalan samsara immortal pernah membunuh dewa jahat ke-6 di luar wilayah. Saya tidak tahu apakah itu benar atau tidak. Yao Ling juga mengingat beberapa informasi yang lebih penting dan berkata perlahan. Apakah dewa jahat ke-6 di luar wilayah? Kerumunan terdiam. Di antara suku-suku jahat di luar wilayah itu, kekuatan terlemah dari pembangkit tenaga listrik peringkat dewa jahat mungkin sebanding dengan kekuatan peringkat reinkarnasi manusia kelima. Terlebih lagi, orang-orang itu adalah keberadaan klan jahat di luar wilayah. Apakah itu kekuatan tempur atau senjata jahat yang hanya bisa digunakan oleh para dewa jahat di tangan mereka? Itu pasti tidak akan sesederhana itu. Tingkat bahaya istana reinkarnasi 6 jalan jelas bagi semua orang, tetapi untuk api suci ini, patut dicoba. Setelah keheningan singkat, mata Xiao Yan menunjukkan arogansi yang mendominasi. Evolusi Fen Jue telah melampaui para dewa, tapi Xiao Yan tidak bisa membiarkan dia menginjakkan kaki pada para dewa, jadi mungkin ada beberapa rahasia di dalamnya. Dan Xiao Yan merasa bahwa Seon Secret Yan peringkat ketiga tidak diragukan lagi dapat memecahkan kesulitan yang dia hadapi sekarang. Memanggil semua orang di sini hari ini juga untuk membahas masalah ini. Masalah api suci ketiga bukanlah masalah sepele. Bahkan jika negeri dongeng kita baru saja mengalami perubahan besar, kita harus mengirim orang kuat untuk pergi ke sana. Yao Qi mengangguk dan melihat ke samping. Beberapa putri arogan dari dunia peri. Ayo pergi. Sambil menggertakkan gigi mereka, Yueru dan Yao Ling berbicara lebih dulu. Mereka pergi ke istana samsara 6 jalan, tentu saja, untuk menemukan jarum ilahi ding surgawi untuk memulihkan alam abadi. Suner, Xiao Yi, cepatlah kembali ke wilayah api tak berujung. Dalam pertempuran di pusat dunia abadi ini, kekuatan ras jahat luar angkasa telah rusak. Aku khawatir mereka akan kembali dan menyerang markas kita, Kam. Kali ini, istana reinkarnasi 6 jalan sangat berbahaya. Lebih baik pergi ke intinya. Melihat bahwa Nyonya Yao Qi tidak menyetujui permintaan Yao Ling dan Yueru, Xiao Yan berkata langsung. Biarkan aku pergi, pedang Kaisar Surgawi Taiji awalnya dikendalikan olehku, dan kekuatanku seharusnya bisa membantumu. Selanjutnya, kekuatan tempur negeri dongeng saat ini sedang lesu. Yao Qi Ling dan pedang Dewa Bulan harus digunakan sebagai salah satu kekuatan yang menjaga negeri dongeng. Yun Yun menggertakkan giginya dan berkata dengan santai, tapi matanya yang indah terus menatap Xiao Yan. Yao Ling tinggal, aku akan pergi denganmu. Yueru berkata pada saat yang sama, tampaknya ada keberadaan jarum surgawi di istana reinkarnasi 6 jalan, yang merupakan artefak untuk merekonstruksi dunia peri, dan itu pasti hilang. Saat ketiga orang ini berbicara, beberapa orang menggelengkan kepala satu demi satu, apakah itu kekuatan atau faktor lain, itu jelas bukan pilihan yang paling jelas bagi mereka untuk pergi ke istana samsara 6 jalan. Biarkan kalian bertiga pergi bersama dalam perjalanan ini. Dunia abadi perlu menjaga orang untuk bertahan, dan kamu juga harus kembali untuk menjaga api yang tak ada habisnya. Baiklah. Setelah beberapa pertimbangan, personel yang menyertai akhirnya ditentukan. Adapun Putri Qianqin, para elf yang marah perlu melaporkan masalah ini, dan yang lain, meskipun mereka memiliki niat, lemah dalam kekuatan, dan putra-putra favorit dari daerah lain memang lebih lemah. Namun, setelah pertempuran ini, apakah itu Sun Er, Yueru, atau Yun Yun dan para gadis, reinkarnasi atau warisan dalam tubuh mereka sudah mulai menguap dan dengan cepat bergabung. Saya khawatir kekuatan mereka akan mencapai tingkat baru di masa depan, dalam waktu dekat. Omong-omong, pembatasan masuk dari 6 jalan rumah reinkarnasi, karena tekanan api suci, paling banyak dapat memungkinkan masuknya pembangkit tenaga listrik puncak tingkat reinkarnasi 3 tingkat. Setelah kekuatan melebihi batas ini, itu akan langsung dilenyapkan. Dan kali ini, kamu harus berhati-hati. Dewa jahat ke-6 di luar wilayah, aku selalu merasa bahwa itu tidak sesederhana itu. Sebelum pergi, Nyonya Yao Qi juga buru-buru menasihati. Ini adalah pil obat kelas 8 Recovery Profound Pill. Mengambilnya di bawah kuasa Quadruple Reincarnation Rank dapat langsung memulihkan hampir 70% dari kekuatan reinkarnasi. Meskipun ada batas waktu, Anda hanya dapat menggunakan 1 per bulan. Sekarang, pasti ada sesuatu di jalan. Yao Wuchen memutar cincin di tangannya, dan tiba-tiba 3 pil obat bulat dan halus muncul di depan beberapa orang. Terima kasih, senior. Ayo pergi. Xiao Yan selesai berbicara,
melihat lorong kosong yang dalam di depannya, dan melompat. Aku benar-benar tidak tahu apakah ini berkah atau kutukan kali ini. Semua orang menghela nafas, dan yang lainnya menunggu. Kakak ipar Cailin telah mengirim surat rahasia. Dikatakan bahwa senior Feng Wan-er telah menemukan jalan ke klan naga, tetapi ketika memasuki jalan itu, Hun Tianhao dimusnahkan oleh kekuatan misterius, dan baik tubuh maupun roh dihancurkan. Itu tidak seharusnya dihancurkan. Pergi, cepat kembali. Di tempat yang jauh, langit ditutupi dengan matahari, dan udara hitam yang kuat dan angin topan terus-menerus bersiul, membuatnya terlihat sedikit suram. Iblis kegelapan benar-benar idiot. Kaisar surga juga. 3 artefak besar dari artefak abadi terbuang sia-sia. Selanjutnya, siapa yang harus pergi? Manusia The Master Dunia Pusat Dunia, pemimpin di luar dunia, siapa yang akan menang dan siapa yang akan kalah kali ini? Mungkin kita bertiga akan segera bertemu lagi, tetapi pada saat itu, apakah Anda masih ingat saya? Suara itu jatuh, dan jiwa Tianhao memegang serangkaian senjata misterius di tangannya. Senjata itu memiliki bentuk yang berbeda, tetapi fluktuasi yang terkandung di dalamnya sama dengan senjata ilahi. Bahkan bagian tengah alisnya memiliki pola misterius yang terlihat seperti bentuk 3. Pada saat ini, garis horizontal atas 3 memancarkan cahaya yang menyengat, dan dengan sekelompok api putih menyembur keluar, seluruh alisnya tubuh seseorang penuh dengan cahaya. Napasnya tampak sangat kuat. Fluktuasi semacam itu juga merupakan salah satu api suci. Setelah mengucapkan selamat tinggal pada alam abadi, Xiaoyan, Yun dan Yueru mengikuti celah ruang dan waktu dan menuju ke apa yang disebut Istana 6 Jalan Samsara. Apakah kamu baik-baik saja? Sepanjang jalan, mereka bertiga tampaknya khawatir atau faktor lain, seluruh perjalanan tampak sangat monoton, dan akhirnya Xiaoyan memutuskan untuk mengambil inisiatif untuk bertanya. Tampaknya suasana di antara kedua wanita itu tidak terlalu tepat. Lupakan saja, aku akan pergi sendiri. Selamat tinggal di gua. Ketika Xiaoyan menanyakan hal ini, ekspresi Yueru berubah, dan dia tidak peduli dengan Xiaoyan dan mereka berdua. Xiaoyan dan keduanya mengambil yang lain, jalan pintas. Biarkan dia pergi. Aura kekuatannya ada padaku, dan aku bisa mengunci jejaknya. Pada saat ini, mata Yun Mei juga dipenuhi dengan sentuhan kelegaan, dan dia tidak berdaya saat dia melihat ke arahnya. Yueru yang pergi sambil menggelengkan kepalanya. Keduanya adalah putri arogan nyata dari dunia peri, tapi sekarang, di depan hal-hal yang mereka sukai, mereka tidak bisa bermurah hati. Siapa yang tidak ingin memilikinya sendiri? Bagaimana kabarmu? Dalam kehampaan yang samar, Xiaoyan tersenyum sedikit, dan kemudian melihat orang yang lembut dan lembut ini yang dekat dengan nostalgia. Aura Yun masih kepribadiannya, dan pada dasarnya tidak ada perubahan besar. Kepribadiannya yang acuh tak acuh dan kepribadiannya yang tenang membuatnya tampak seperti peri yang tidak terganggu oleh dunia. Yun mengangguk ringan, dan pada saat ini hanya menatap Xiaoyan dengan hati-hati. Dibandingkan dengan sebelumnya di benua Doqi, orang ini telah mengalami perubahan yang mengguncang bumi. Apakah itu nafas tubuhnya atau jenis energi permusuhan, dia sekarang telah menahan diri. Apakah tahap reinkarnasi ganda telah tercapai? Xiaoyan tersenyum sedikit dan segera merasakannya, membenarkan kekuatan spesifik Yun. Reinkarnasi dan warisan kedua wanita itu perlahan-lahan menyebar, dan mereka semua berada pada kekuatan tingkat reinkarnasi ganda, meskipun kekuatannya tidak kuat, tetapi dengan senjata ilahi di tangan mereka, kekuatan tempur memang sedikit mengerikan. Hehe, sambil bergerak, melihat Yun tidak peduli, Xiaoyan menyeringai, dan kemudian diam-diam membungkuk. Tidak serius. Sekarang 6 jalan reinkarnasi akan segera dibuka, seluruh dunia 1000 besar sedang merencanakan dengan gugup. Ini bukanlah sesuatu yang dapat dibandingkan dengan api iblis teratai murni. Yun memiliki dengan cara yang bermartabat, matanya yang indah menghadap ke sisinya. Xiaoyan, yang mendekat dengan senyum di wajahnya, memberinya tatapan kejam. Saya tidak punya saudara, saya hanya ingin melihat Yun dari dekat. Melihat rencana kecilnya ditemukan, Xiaoyan hanya bisa menggaruk kepalanya dan tertawa datar. Yun sekarang memiliki semua warisan kekuatan Hua Qinger, dan untuk sementara dapat menggunakan kekuatan reinkarnasi 5 lapis. Selain itu, dengan pedang Kaisar Surgawi Taiji, kekuatan keseluruhan tidak boleh diremehkan. Bahkan Xiaoyan saat ini, jika dia bisa mengatasinya, itu juga keberadaan yang sangat rumit. Lain kali jika kamu melakukan sesuatu yang bodoh seperti itu, kami tidak akan memaafkanmu. Tepat ketika Xiaoyan sedikit kecewa,
Tubuh lembut tiba-tiba mengulurkan sepasang tangan batu giok yang mencekik, memeluk Xiao Yan dari belakang, kehilangan napas dan kata-kata dengan makna yang sedikit tertekan membuat hati Xiao Yan tiba-tiba bergetar. Xiao Yan mengangguk berat, menikmati pelukan yang telah lama hilang ini. Hei, apakah ini yang disebut penguasa wilayah api tak berujung? Sama seperti cinta antara anak-anak di ruang waktu wormhole perlahan berfermentasi, suara aneh tiba-tiba memecah ketenangan di sini. Siapa? Alis Xiao Yan berkerut. Sentuhan kemarahan melonjak ke langit, menyatu menjadi api berwarna kaca yang indah, menyebabkan seluruh lubang cacing ruang waktu terdistorsi dan sedikit terbakar. Di dunia neraka yang lebih rendah, pembawa pesan neraka. Suara samar itu jatuh, dan awan kabut putih yang hampir murni tiba-tiba mengalir ke garis pandang Xiao Yan. Alam neraka. Dikatakan bahwa alam neraka adalah keberadaan aneh yang mengendalikan kehidupan seluruh dunia. Aku tidak percaya bahwa berita api suci akan menarik semua pembangkit tenaga listrik di daerah ini. Yun Yun tampak sedikit terkejut dengan kabut putih di depannya. Utusan dari neraka melepaskan Xiao Yan dan menjadi waspada. Yang mulia mengganggu orang, itu benar-benar Boom. Suara Xiao Yan baru saja selesai, seluruh tubuhnya menghilang seperti hantu dalam sekejap, dan ketika dia muncul di saat berikutnya, dia telah sudah dikelilingi oleh kabut putih. Api suci berwarna kaca ditenun menjadi jaring api besar, yang bahkan diisi dengan gelombang kuno suci, yang dengan mudah memenjarakan seluruh kelompok cahaya berkabut. Ini benar-benar api suci, tapi api suci dengan atribut berisik ini cukup kuat. Tampaknya orang ini sekuat yang dikabarkan. Meskipun Xiao Yan dipenjara dengan cara seperti itu, masih ada semburan udara di dalamnya. Kabut suara samar itu sepertinya tidak takut sama sekali. Lupakan saja. Sampai jumpa di Six Paths Reincarnation Mansion. Suara itu jatuh, tubuh Bai Wu menyusut dengan keras, kekosongan terdistorsi, dan langsung menghilang di bawah mata mereka berdua. Bahkan jaring api besar, yang sepenuhnya ditenun dari 6 jenis api suci, terhempas. Melihat adegan ini, pikiran Xiao Yan dipenuhi dengan keterkejutan yang luar biasa. Bagaimana orang ini bisa lolos dari jaring api sucinya? Dunia neraka agak istimewa. Kebanyakan dari mereka adalah tubuh jiwa, didedikasikan untuk melayani Raja Neraka. Jadi keterampilan bertarung dan kekuatan kultivasi mereka sangat berbeda dari kita. Dan sekarang untuk bersaing memperebutkan tempat suci ketiga api, aku takut mereka yang memiliki keberanian untuk datang ke sini adalah semua orang kuat dengan taumaturgi. Yun Yun menggelengkan kepalanya, dan segera menjelaskan selera Xiao Yan. Berita ini, tentu saja, diberitahukan kepadanya oleh Hua Qinger ketika dia berada di alam abadi. Ayo pergi. Begitu dia selesai berbicara, hati Xiao Yan menjadi berat kembali. Tampaknya perjalanan ke istana reinkarnasi Dao Surgawi ini tidak akan mudah, karena ini adalah pertempuran antara naga dan harimau. Konfrontasi sejati dari generasi jenius di seluruh dunia 1000 besar jauh lebih kuat daripada pertempuran apapun yang dihadapi Xiao Yan di masa lalu. Keduanya saling memandang, dan dengan bantuan penghalang api di telapak tangan Xiao Yan, mereka bergegas menuju tujuan mereka seperti berpacu. Namun, tepat setelah mereka berdua pergi, ada juga banyak kelompok cahaya hitam berkelap-kelip di belakang mereka. Fluktuasi nafas yang terkandung dalam kelompok cahaya itu juga sangat menakjubkan. Jelas, tujuan mereka adalah 6 jalan reinkarnasi. Di dunia ribuan, dapat dikatakan bahwa itu benar-benar sibuk sekarang. Beberapa orang yang sangat kuat memikirkan api suci ketiga. Mereka pernah mencoba memasukkannya ke dalam tas terlepas dari bujukan, tetapi mereka berakhir dalam keadaan sedih. Oleh karena itu, kali ini perjalanan ke Dongfu hampir mengumpulkan pusat kekuatan dari para jenius yang tak terhitung jumlahnya di seluruh dunia 1000 besar. Dunia iblis, dunia Buddha, dunia peri, dunia regional, dunia manusia, dan pusat kekuatan dari 6 dunia sekarang bergegas menuju gua, tetapi dunia hantu sedikit lebih tenang, dan ada bahkan tidak ada fluktuasi aneh, sangat aneh. Melihat penampilan ini, tampaknya dunia hantu tidak ingin berpartisipasi dalam kompetisi untuk istana reinkarnasi 6 jalan, atau terjerat dalam beberapa masalah. Bagaimanapun, 6 dunia lainnya terus berfluktuasi dalam kehampaan, dan ada orang kuat yang menghadapi istana reinkarnasi 6 jalan, hanya kekosongan dunia hantu yang tenang dan menakutkan. Istana reinkarnasi 6 jalan terletak di dunia api di atas ruang dan waktu. Kita akan memasuki kisaran 1000 mil dari puncak waktu. Kekosongan di sini sangat aneh, dan pembangkit tenaga listrik berkumpul sekarang, tercampur, jadi berhati-hatilah. Melihat tepi lubang cacing ruang waktu, di mana cahaya terang bersinar, Yun Yun berkata dengan sedikit khawatir. Dengan persepsinya, dia secara alami merasakan aura yang sangat halus dan kuat.
Xiaoyan mengangkat kepalanya dan melihat ke mulut cahaya di ujung lubang cacing ruang waktu. Cahaya yang menyilaukan di sana melepaskan suhu tinggi yang menakutkan seperti matahari yang menusuk. Bahkan Xiaoyan adalah semacam napas depresi datang keluar. Mulut cahaya di belakang lubang cacing ruang waktu adalah apa yang disebut puncak ruang waktu, di mana api suci ada. Kekuatan api suci ketiga bukanlah masalah sepele. Jika Anda hanya mengandalkan daging dan darah, bahkan pembangkit tenaga listrik tingkat reinkarnasi tidak dapat dengan mudah mendekat, apalagi menelannya. Jadi pembangkit tenaga listrik yang dikumpulkan kali ini jelas beberapa dengan harta yang sangat besar. Yang kuat. Setelah pergi dari sini dan memasuki tujuan, kau tidak boleh meninggalkanku sejauh 5 meter. Xiaoyan meraih pergelangan tangan Yun Yun dan matanya menjadi serius. Baru saja di lubang cacing ruang waktu, ada lusinan pembangkit tenaga listrik luar biasa yang menatap kita. Tampaknya mereka menganggapmu sebagai lawan yang sangat menakutkan. Menjadi biasa. Yun Yun tersenyum manis, mencoba menghilangkan tekanan di hati Xiaoyan. Memang, Xiaoyan menjabat tangannya, dengan ekspresi tak berdaya di wajahnya, fakta bahwa dia membawa banyak api suci bukan lagi rahasia di seluruh dunia 1000 besar. Oleh karena itu, wajar untuk iri pada orang lain. Pergilah. Begitu suara itu jatuh, keduanya bangkit pada saat yang sama dan jatuh ke mulut cahaya, berhasil memasuki puncak waktu. Puncak ruang dan waktu, ini adalah tempat kehampaan yang hanya ada dalam legenda. Legenda mengatakan bahwa itu adalah area khusus yang dibuat oleh 6 jalan samsara dewa sendiri. Apakah itu energi surga dan bumi atau harta tak berujung, itu sudah cukup untuk membuat orang gila. Tetapi sejak Perang Dunia Pertama, dengan 6 jalan dewa reinkarnasi menghilang ke sungai waktu yang panjang, pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya telah dengan sengaja mencari mereka, tetapi tidak ada hasil. Puncak ruang dan waktu sebenarnya adalah gunung yang tinggi. Gurun, hutan belantara, atmosfer yang sunyi, ruang geografis yang begitu menakutkan. Kekuatan 6 dewa reinkarnasi yang membangun dunia ini mungkin telah mencapai keadaan transendensi. Tinggal di langit yang tinggi di puncak ruang dan waktu, melihat dunia kosong di bawah, rasa tidak penting muncul secara spontan, yang membuat Xiaoyan menghela nafas. Di dunia bawah, kebanyakan dari mereka adalah gunung dan gunung, tetapi lebih banyak lagi adalah gurun yang aneh dengan oranye dan emas. Di atas gurun pasir, gelombang pasir hisap, dan semacam suhu yang menakutkan tampaknya naik, memutar seluruh kekosongan sedikit. Pada saat ini, di atas kehampaan, ada banyak sosok yang muncul satu demi satu, dan mereka tampaknya sedang mencari sesuatu. Hanya pijaran api suci terluar yang memiliki kekuatan seperti itu. Aku benar-benar tidak tahu seberapa kuat apa yang disebut api suci ketiga ini. Setelah melihat lebih dekat, Xiaoyan tidak bisa menahan diri untuk menarik napas dalam-dalam. Menjalankan api suci untuk melindungi tubuh dapat sangat mengisolasi suhu dari pembakaran di sini. Ya, itu saja. Xiaoyan dengan hati-hati mengajari Yun Yun beberapa penggunaan api suci. Setelah Xiaoyan selesai berbicara, matanya tiba-tiba menatap gurun oranye emas yang luas ini. Api berwarna kaca membungkus tubuhnya, mencegahnya dari sensasi terbakar di udara. Di gurun pasir di bawah, pasir hisap terus-menerus bergelombang, dan di ujungnya ada pusaran besar seperti jurang maut, yang terus-menerus menelan dan mengaduk seluruh dunia. Di bawah suhu tinggi yang menakutkan, cahaya oranye emas samar perlahan-lahan dipancarkan dari padang pasir. Dalam cahaya itu, bahkan kekuatan jiwa pun dapat dengan mudah digerogoti. Sungguh ruang yang aneh dan kekuatan api. Apa kekuatan api suci peringkat ketiga? Kekuatan jiwa Xiaoyan baru saja dilepaskan, dan dia tiba-tiba menemukan beberapa benda tersembunyi di antara gurun dan pegunungan di bawahnya. Fluktuasi kekuatan di tubuh mereka semuanya pada tingkat reinkarnasi, tetapi saat ini mereka dibakar oleh kekuatan sisa ini. Kekuatan sisa di pinggiran gurun ini sangat menakutkan. Jika itu masuk jauh ke pusat pusaran gurun, keberadaan menakutkan seperti apa yang seharusnya. Pusat pusaran air adalah dunia api yang muncul di gulungan informasi. Pintu masuk ke istana samsara 6 jalan juga ada di sana. Yun Yun dikelilingi oleh api suci, menyalakannya seperti peri bunga. Aneh. Tiba-tiba, sebelum Xiaoyan dan yang lainnya bisa memulai, elf bunga tiba-tiba keluar dari belakang Yun Yun. Pada saat ini, wajah kecilnya berkedut erat, matanya terus menatap ke tengah pusaran gurun, dan dia bergumam, seolah-olah dia merasakan iritabilitas yang tak dapat dijelaskan dari sana. Ini belum pernah terjadi sebelumnya. Setelah sekejap mata, seluruh dunia tiba-tiba melonjak, dan ada semburan angin kencang yang memecah ke segala arah. Bahkan di beberapa kekosongan dunia ini, energi kekerasan perlahan-lahan ditransmisikan, seolah-olah beberapa pembangkit tenaga listrik bertempur di dalamnya. Yueru, utusan neraka.
Pergi dan lihatlah. Begitu kata-kata itu jatuh, Xiao Yan dan Yun Yun melintas dan menyapu dataran tinggi dunia gurun. Pada saat ini, semburan fluktuasi energi panas perlahan mengalir keluar, membuat seluruh dunia gurun yang sedikit mati menjadi sangat hidup. Berikan benda itu kepadaku. Yueru memegang pedang Dewa Bulan dan menatap tajam kabut di depannya. Dari sana, dia bisa mencium aura yang agak menakutkan. Hehe, benda ini untuk mereka yang ditakdirkan untuk mendapatkannya. Aku akan pergi dulu. Setelah utusan neraka selesai berbicara, seluruh tubuh bergetar untuk sementara waktu, kecepatannya meroket, dan tiba-tiba menyapu menuju pusaran gurun di bawah. Di tangannya, ada cahaya api oranye emas yang bergetar ringan. Dengan fluktuasi seperti itu, badai pasir yang tak terhitung jumlahnya menggulung di padang pasir, anehnya menghindari menyerang utusan neraka. Mau lari. Bayangan pedang Dewa Bulan. Ada sentuhan kemarahan di mata Yueru, dan kemudian gelombang cahaya perak bulan berdesir di pedang Dewa Bulan di telapak tangannya, dan dia tiba-tiba berayun, dengan bulan sabit, seperti bulan purnama. Busur umumnya menebas utusan neraka. Apakah semua orang di dunia abadi begitu tidak masuk akal? Dunia abadi baru saja mengalami perubahan besar, Anda harus kembali ke dunia abadi sesegera mungkin. Utusan neraka tidak menunjukkan tubuh aslinya, dikelilingi oleh awan kabut, dan langsung tertawa. Api neraka. Dalam sekejap, masa api hitam menyembur keluar dari pembawa pesan neraka, membentuk kuil hitam besar di sekelilingnya. Bang bang bang. Suara menakutkan yang memekakkan telinga berdesir, tetapi seluruh kekosongan dan dunia gurun di bawah tidak mengalami kerugian apapun. Tampaknya Yueru sama tiraninya dengan kekuatan peringkat reinkarnasi ganda Yueru saat ini, dikombinasikan dengan pukulan pedang Dewa Bulan, telah menjadi jauh lebih lemah. Dengan kata lain, serangan yang awalnya menakutkan ditekan oleh lebih dari sedikit di atas ruang dan waktu ini. Serangan Yueru melemah. Xiao Yan dan dua orang yang bergegas melihat serangan di atas langit, tetapi berseru. Tidak, bukan karena kekuatan serangannya menjadi lebih lemah, tetapi kekuatan serangannya telah ditekan terlalu banyak oleh ruang ini, dan stabilitas ruang ini bahkan telah melampaui pusat dunia peri. Saya khawatir itu tidak dapat diputar. Menghancurkan kekosongan. Sepertinya 6 makhluk abadi reinkarnasi ini tampaknya memiliki pandangan ke depan. Xiao Yan menggelengkan kepalanya tiba-tiba, melihat keduanya dalam pertempuran, matanya menyusut dengan erat, dan kekuatan reinkarnasi dan api suci di tubuhnya bekerja dengan tenang. Yang mulia, tolong serahkan barang-barangmu. Setelah pukulan itu usai, utusan dari neraka itu mencibir. Dengan bantuan segel cahaya, Zaidu sepertinya ingin memimpin dalam bergegas ke dunia api di bawah pusaran air gurun. Tapi tiba-tiba, Xiao Yan memblokir semua rute pelarian. Xiao Yan, benda di tangannya, yang disebut segel api ruang waktu, adalah kunci untuk memasuki dunia api di bawah. Dunia api di bawah sangat berbahaya. Tanpa perlindungan segel api ruang waktu, bahkan kita tidak bisa tinggal sebentar. Ini waktu jam. Jiwa Yueru mengirimkan pesannya ke Xiao Yan di kejauhan. Serahkan barang-barang itu, aku tidak ingin mengulanginya untuk ketiga kalinya. Mata Xiao Yan acuh tak acuh. Api berwarna kaca di sekujur tubuhnya seperti gunung berapi yang mengintensifkan, akan meletus. Saya pernah mendengar bahwa Tuan Xiao Yu sangat kuat, dan saya baru mencobanya hari ini. Metode neraka, rantai pembangkitan jiwa. Utusan neraka itu tersenyum muram, dan seluruh tubuh diselimuti kabut putih, dan langsung berubah menjadi rantai putih mati, tiba-tiba menghadap kehampaan, pembunuhan terhadap alis Xiao Yan. Hei! Suara angin kencang yang pecah sangat keras, dan energi kematian yang tebal menyembur keluar dari kabut putih pelindung tubuh pembawa pesan neraka. Xiao Yan tidak bertindak, dan kekuatan reinkarnasi di tubuhnya juga mulai redup, tetapi kekuatan yang lebih berkembang mengalir ke matanya seperti air pasang. Api suci, mata menatap. Dalam keadaan utusan neraka, Xiao Yan tersenyum aneh, dan nyala api dan kekuatan jiwa langsung mengalir ke matanya. Dipenuhi dengan semacam kekuatan mengerikan yang membunuh jiwa. Bang bang bang. Ketika kail jiwa hendak bersentuhan dengan tubuh Xiao Yan, sepertinya itu ditekan oleh kekuatan yang kuat, jalan buntu di udara. Kabut putih pelindung tubuh dari utusan neraka di samping juga tiba-tiba dihancurkan oleh api suci besar. Xiao Yan menatap murid. Saat kekuatan jiwa dan kekuatan api suci menjadi lebih kuat dan lebih kuat, banyak keterampilan bertarung ditampilkan lagi di masa lalu, dan kekuatannya juga meningkat dengan kelipatan geometris. Kekuatan jiwa orang ini, bagaimana mungkin? Utusan neraka itu ketakutan untuk beberapa saat, melihat fluktuasi menakutkan Xiao Yan, dia tampak ragu-ragu. Namun, utusan neraka saat ini, dengan penampilan ilusi tubuh jiwa, diserang oleh Xiao Yan seperti ini, seluruh tubuhnya membeku dalam sekejap, dan matanya yang dalam dipenuhi dengan tampilan yang luar biasa.
Bahkan di atas tubuh jiwa utusan neraka, ada sedikit kedipan api hitam, berdenyut perlahan, seolah mempersiapkan sesuatu. Seluruh kekosongan, pada saat ini Zaidu menjadi sunyi, dan banyak sosok di sepanjang jalan melihat pemandangan ini dengan pedang terhunus, dan mata mereka penuh keheranan. Sedemikian rupa sehingga ketika dia melihat Xiao Yan, ada rasa dingin yang mengerikan di hatinya. Kekuatan Lord of Endless Fire Territory tampaknya lebih menakutkan daripada legenda. Semuanya, keluarlah. Gua api suci sudah dekat, saya yakin Anda tidak akan membuang waktu Anda untuk ini, kan? Xiao Yan menepuknya dengan santai, dan rantai mengerikan yang cukup untuk menembus jiwa tiba-tiba hancur. Dia segera tersenyum dan berkata pada kekosongan yang sedikit bergelombang di sekitarnya. Penguasa alam manusia, Xiao Yu, benar-benar agung. Tuan Zhen, Wuxiang berada di alam Buddha yang lebih rendah. Di sampingnya, ada manik-manik Buddha di sekitar tangannya, dan setiap kali dia melafalkan, akan ada samar-samar suara Zen, yang membuat orang berdebar-debar. Utusan yang mempesona jiwa di dunia neraka. Pada saat yang sama, tubuh jiwa lain yang agak ilusi melonjak keluar. Lidah panjang terlihat sangat menakutkan, dan bahkan gelombang yang sangat aneh meresap ke seluruh tubuh. Hehe, sekarang kita bertiga telah bergabung, kita mungkin bisa membunuh Tuan Xiao dulu lagi. Seorang pria dengan banyak api suci, aku yakin kamu tidak akan membiarkannya masuk, kan? Xiao Yan, Yueru dan Yunyun saling memandang, dan segera kekuatan di tubuh mereka mulai melonjak. Dalam 3 lawan 3, dalam keadaan normal, mereka bertiga akan kesulitan untuk mengalahkan satu sama lain. Karena kekuatan dari 3 lainnya, kecuali peringkat reinkarnasi kuasi 3 dari utusan neraka, kekuatan dari 2 lainnya adalah peringkat reinkarnasi 3 kali lipat nyata. Hahaha. Kapan 2 semut kesepian di dunia neraka memiliki keberanian seperti itu? Saat berikutnya, fluktuasi energi melonjak keluar dari kehampaan, membentuk kelompok yang mengenakan kemeja biru, tetapi ada sentuhan pemberontakan di tubuh. Sosok liar dan sombong, energi iblis hijau, membawa sentuhan arogansi dan arogansi, tiba-tiba meledak dari titik cahaya yang jauh. Orang-orang dari dunia iblis, naga laut dan ular neter. 3 orang di kejauhan melihat sosok yang mendominasi ini dengan aura mengerikan, dan mau tidak mau terlihat serius. Kekuatan ular naga laut neter juga merupakan tingkat reinkarnasi 3 kali lipat yang nyata, dan bahkan karena orang ini memiliki sedikit hubungan dengan keluarga naga di tubuhnya, kekuatan tempurnya bahkan lebih mengejutkan. Hei, apakah kamu Xiao Yan yang kakak perempuan katakan? Tidak heran kakak perempuan sangat memikirkanmu. Tiba-tiba, di belakang Xiao Yan, seorang gadis kecil tiba-tiba muncul, dan matanya yang besar dan berair menatapnya dengan cermat. Xiao Yan, hanya saja ular, serangga, tikus, dan semut merayap di tubuhnya, yang terlihat sama menakutkannya. Di bawah alam iblis, 10.000 gadis gu racun dari alam dewa racun, dengan kekuatan peringkat reinkarnasi kuasi 3, bahkan beberapa peringkat reinkarnasi 3 kali lipat nyata tidak dapat menangani racun di tangannya. Ini adalah sebanding dengan Santo Istana Dewa Racun. Keberadaan. Pada saat ini, ekspresi 3 orang di kejauhan perlahan menjadi serius. Sekarang, apakah kamu masih ingin bertarung? Xiao Yan menyipitkan matanya, menatap 3 orang di kejauhan. Jika tidak ingin membuang waktu di sini, dengan lineup mereka, tidak masalah untuk melenyapkan lawan. Pergi. Utusan neraka membuang tanda api ruang waktu, dan segera bergegas ke pusaran gurun terlebih dahulu, dan 2 sisanya mengikuti. Tanpa perlindungan segel api ruang waktu, cukup sulit untuk masuk jauh ke dunia api, tetapi mereka mungkin memiliki beberapa harta di dalamnya. Tuan Xiao Yu yang disebutkan oleh Lord Monster Emperor benar-benar luar biasa. Ular naga Yuhai muncul, meletakkan tangannya di bahu Xiao Yan, dan berkata sambil tersenyum. Semua makhluk di dunia iblis dibudidayakan oleh makhluk gaib, dan hati mereka arogan dan sombong. Bahkan jika Kaisar Iblis secara pribadi menginstruksikan Xiao Yan untuk menjadi anak dari Kaisar Iblis itu sendiri, jika tidak ada kekuatan yang cukup, saya takut Xiao Yan akan sulit mendapatkan pengakuan naga dan ular laut. Hei, hei, hei. Kakak, biarkan aku menjagamu di sini. Jangan khawatir, mereka tidak akan berani memukulmu ketika aku di sini. Gadis beracun di samping menepuk dadanya dengan bangga. Ini seharusnya menjadi salah satu pembangkit tenaga listrik yang dikumpulkan hari ini, tetapi mengapa tidak ada pembangkit tenaga listrik di dunia manusia dan dunia hantu? Ayo pergi. Segel api ruang waktu terbuka, langsung berubah menjadi daun teratai besar, melindungi sepanjang dengan Xiao Yan. Mereka berlima tersapu ke dunia api di bawah pusaran air gurun di bawah. Lalu, adalah kunci untuk memasuki gua. Sosok 5 orang berkedip, dan mereka dengan mudah mengalir ke dunia api di bawah.
Di dunia api yang mengamuk yang dikabarkan ini, magma yang tak terhitung jumlahnya diaduk, dan semuanya memancarkan fluktuasi yang mengerikan. Di dunia merah yang berapi-api, api merah dan lava cair seperti sungai yang bergelombang, terus berubah menjadi pilar api, menjalinnya sama berbahayanya dengan api-api penyucian yang sebenarnya, suhu tinggi terus menyebar. Penampilan ini lebih mengesankan dan berbahaya daripada dunia lava gua kaisar kuno di benua Doki. 5 orang tetap berada di atas dunia api, melihat ruang aneh ini di mana api dan lelehan terus naik, dan hati mereka sedikit dingin. Menurut informasi, pintu masuk ke gua yang tinggal di Six Paths Reinkarnasi Mansion berada di kedalaman dunia cair ini, tetapi di dunia api yang begitu besar, menemukan pintu masuk ke tempat tinggal gua sama saja dengan mencari jarum di dalamnya, tumpukan jerami. Di dunia api yang begitu besar, bagaimana Anda menemukan pintu masuk ke gua? Ular naga Yuhai menyipitkan mata dan melihat ke ruang misterius di depannya. Beberapa aura yang menjulang terus-menerus melekat. Jelas, ada lusinan aura kuat di sini. Mereka mencari pintu masuk ke gua. Dalam sekejap, di dunia api yang jauh, jejak busur api oranye emas tiba-tiba melintas, dan busur api melintas, seluruh kekosongan sedikit terdistorsi, dan bahkan membangkitkan ratusan kaki api cair. Beberapa pembangkit tenaga listrik yang kekuatannya baru saja menyentuh tingkat reinkarnasi tenggelam dan ditelan olehnya, dan mereka meleleh seketika tanpa ada kesempatan untuk melawan, hanya menyisakan ledakan jeritan dan raungan kesal di seluruh ruang. Di bawah nyala apinya, pembangkit tenaga listrik tingkat reinkarnasi sama lemah dan tidak berdayanya seperti semut. Ayo berpisah dan bertindak. Setelah beberapa saat, Yuhai Dragon Snake dan Myriad Poison Google saling memandang dan bertindak secara terpisah. Hati-hati dengan api oranye emas di dunia api. Hei, Xiao Yan baru saja mengingatkan, dan nyala api berwarna kaca di tubuhnya tiba-tiba berubah menjadi setetes hujan, diam-diam jatuh dari ketinggian, dan menetes ke bawah menuju dunia cair di bawah. Dengan suara, tetesan hujan yang mengkilap baru saja bersentuhan dengan dunia cair. Sebuah celah besar tiba-tiba muncul di dunia cair di bawah. Cairan cair dan api yang tak terhitung jumlahnya dengan cepat mundur, seolah-olah mereka sangat takut dengan api Xiao Yan. Aneh di mana pintu masuk ke gua. Kekuatan jiwa Xiao Yan mengairi, mengendalikan tetesan air hujan untuk terus berenang di dunia cair di bawah, mencoba mencari informasi tentang pintu masuk ke 6 istana reinkarnasi, meskipun berkeringat deras, tapi tidak ada yang ditemukan. Pintu masuk ke gua sepertinya tidak di bawah. Setelah beberapa menit, Xiao Yan baru saja memulihkan kekuatannya dan melihat dunia di bawah dengan ekspresi heran. Di dunia ini, busur api oranye emas meletus dari api merah dari waktu ke waktu, bahkan Xiao Yan dan yang lainnya merasakan tekanan dari busur semacam itu. Itu adalah busur api yang terkontaminasi dengan nafas api suci, dan kekuatannya terlalu menakutkan. Suhu semakin tinggi dan tinggi. Gigi perak Yun Yun sedikit menggigit, bahkan dengan perlindungan tanda api ruang waktu dan api suci. Di dunia api cair ini, dia merasakan detak jantung dari hatinya. Pintu masuk ke gua harus ada di sini. Pergi. Xiao Yan selesai berbicara, membuat kedua wanita itu mengaum menuju dunia cair bersama-sama. Boom. Ketika Xiao Yan dan yang lainnya melonjak, sinar api yang tak terhitung jumlahnya dimuntahkan dari dunia bawah di seluruh dunia cair. Segera, 6 dermaga menembus matahari terik yang anehnya muncul dari dunia lava di bawah, dan kemudian perlahan-lahan menembus ke langit. 6 matahari yang terik, dikelilingi oleh satu sama lain, benar-benar membentuk cincin cahaya oranye di bawah tatapan semua orang. Pada saat cincin oranye terbentuk, ada ledakan fluktuasi energi yang sangat kuat di seluruh dunia, dan kabut oranye yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba menyerbu dari kehampaan. Gelombang api yang kuat tiba-tiba menyebar. Pintu masuk ke gua. Semua orang menahan napas, mata mereka sedikit menyipit, dan mereka tampak sedikit gila pada kehampaan yang terdistorsi di kejauhan. Kekosongan di sekitar cincin oranye mulai terdistorsi, miring dan menggeliat seperti genangan cairan, dan noda lava oranye mengelilinginya, seolah-olah sedang membangun dan menghubungkan beberapa tempat kuno. Ini adalah pintu masuk ke Istana Samsara 6 Jalan. Tapi ini tidak sama dengan informasi yang kita dapatkan. Beberapa pembangkit tenaga listrik yang tersembunyi di dunia api menjadi bersemangat, tetapi setelah ragu sejenak, mereka tiba-tiba berkata, sekelompok idiot. Pada saat yang sama, seorang pria berbaju putih melangkah keluar, matanya berkeliaran di atas Xiao Yan dan cincin itu. Itu saja. Perhatian Xiao Yan tertuju pada pintu masuk gua, kekuatan aneh itu mulai melonjak, dan segera pintu masuk ke 6 jalan samsara akan terbuka sepenuhnya. Tetapi dengan kekuatan Xiao Yan, dia masih bisa merasakan jarak pandangan tidak ramah dari pengunjung. Itu jenius paling menonjol dari ras pengikut di pusat dunia manusia,
Tang Feng, dikatakan bahwa orang ini pernah membunuh peringkat reinkarnasi 4 kali lipat dengan tangannya sendiri. Kekuatannya hanya peringkat reinkarnasi ketiga. Melihat Tang Feng di kejauhan, tekanan tak terlihat merembes keluar. Ada dendam antara Xiao Yan dan pusat dunia manusia. Saya khawatir perjalanan ke gua ini akan ditargetkan oleh pihak lain. Para prajurit akan memblokir air dan menutupinya dengan tanah. Xiao Yan menggelengkan kepalanya, kekuatan Tang Feng ini tidak boleh diremehkan, tetapi jika dia menghentikan dirinya dari memanen api suci, maka aku khawatir dia hanya bisa memilikinya, pertarungan yang bagus. Bagaimanapun, dia dan pusat dunia manusia akan bertengkar cepat atau lambat. Retak. Sementara lusinan ahli top menunggu dengan cemas, cincin oranye tiba-tiba pecah sedikit. Pada saat runtuh, suhu seluruh dunia tiba-tiba meningkat ratusan kali, dan di tengahnya, pusaran ruang angkasa, seperti raksasa kuno yang telah tidur selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, membuka mulutnya yang besar dan muncul dengan mengerikan. Bahkan di mulut besar, ada nafas kuno yang tak terlukiskan. Pintu masuk ke gua reinkarnasi. Ayo, api reinkarnasi dari jalan surgawi adalah milikku. Weng berdengung. Begitu pusaran ruang muncul, beberapa pembangkit tenaga listrik di tempat itu melonjak tanpa berhenti, dengan ekspresi panik di wajah mereka. Kakak Xiao Yan, silakan dan sampai jumpa di gua. Hihi, aku pergi dulu, aku harus membantu adikku mengambil racun. Ular naga Yuhai dan gadis gu racun segudang berkata kepada Xiao Yan dan yang lainnya, dan segera yang pertama dituangkan ke dalamnya. Mereka memiliki beberapa hubungan dengan Xiao Yan, tetapi mereka juga ingin bertarung. Adapun pemenang akhir Seng Yan, saya khawatir mereka hanya bisa mengikuti nasib. Lagi pula, mereka juga tahu berapa banyak yang mereka miliki. Xiao Yan, sudah waktunya untuk pergi. Melihat kegembiraan di seluruh dunia api, mata indah Yun Yun terentang, melihat pintu masuk ke pusaran di kejauhan, dan berkata dengan lembut. Kali ini, apapun yang terjadi, kita harus membantu Xiao Yan mendapatkan api suci ini. Ayo pergi. Biarkan aku melihat pembangkit tenaga listrik teratas di alam lain yang begitu menakutkan. Xiao Yan tiba-tiba menyalakan api suci, membawa dua wanita, mengejar bintang-bintang dan mengejar bulan. Di dalam gua, di mata yang gelap dan dalam, tidak hanya ada sentuhan api yang ekstrim, tetapi juga sentuhan kebanggaan dan kesombongan. Setelah datang ke dunia seribu besar selama beberapa dekade, selama Anda mendapatkan api suci ini, Anda dapat melangkah lebih jauh dari apa yang disebut puncak itu. Reinkarnasi dari jalan surgawi harus diperoleh. Mereka bertiga baru saja menuangkan ke dalam pusaran cahaya yang mengarah ke gua, dan mereka hanya merasa bahwa seluruh tubuh langsung diselimuti oleh kekuatan yang tak terlihat dan aneh, dan mereka berada dalam kehampaan yang gelap. Segera, seluruh tubuh mereka bertiga tiba-tiba tegang, dan aura di tubuh mereka menjadi bergejolak. Hal-hal apa ini? Tepat setelah tiba di dalam Six Paths Reincarnation Mansion, panas yang menyengat menghanguskan mereka bertiga, membuat saraf mereka lebih tajam, dan Yueru mengerutkan kening. Pada saat ini, mereka bertiga datang ke gua yang relatif sempit, kecuali secercah cahaya, gua itu tidak memiliki jalan keluar, dan hanya 6 lorong tanpa dasar yang terlihat. Setelah menstabilkan situasi untuk sementara, mereka bertiga menemukan dengan aneh bahwa jejak pola cahaya oranye emas terukir di tubuh mereka di beberapa titik, dan tidak peduli kekuatan apa yang mereka gunakan, mereka tidak dapat menghilangkannya. Pola cahaya oranye emas itu seperti tanda khusus untuk tahanan. Setelah diterapkan, mereka selalu merasa bahwa ada kekuatan misterius di gua ini yang membatasi mereka. Jangan buang waktumu. Ini adalah kekuatan api unik dari reinkarnasi abadi 6 jalur. Pola cahaya oranye emas di tubuhmu adalah aturannya. Ketika kamu memasuki gua, kamu harus mematuhinya, dengan aturan yang dia tetapkan. Jika tidak, kamu akan menjadi tubuh dan jiwa akan dihancurkan di sini. Peri bunga berubah menjadi seukuran tamparan dan melayang di atas bahu Yun Yun, melihat 6 lorong di depannya dan jeruk pola cahaya emas di tubuh Xiao Yan, matanya terus berubah, seolah-olah dia sedang bekerja keras mengingat sesuatu. Aturan. Xiao Yan benar-benar mencium bau api suci dari pola cahaya mana, dan segera bertanya setelah mendengarkan kata-kata peri bunga. Yang disebut aturan adalah permainan uji yang dibuat oleh Dewa Reinkarnasi 6 jalur, dan itu juga aturan gua ini. Namun, roh bunga itu tidak langsung menanggapi Xiao Yan, melainkan berkata samar-samar seolah bingung. Bagaimana dengan yang lain? Yueru dan Yun Yun mengerutkan kening, suasana di ruang gua ini terlalu aneh, dan penuh dengan bahaya mematikan di mana-mana. Menurut pendapat saya, setelah memasuki gua, Anda telah diteleportasi secara acak. Hanya ada satu pintu masuk, tetapi ada ribuan jalan menuju pusat gua. Lihatlah 6 lorong di depan Anda.
Hua Elf mengambil Yun Yun dan perlahan melihat 6 lorong di sampingnya. Dalam beberapa kata, dia perlahan menjawab keraguan dalam pikiran Xiao Yan. Di dunia 1000 besar, pengenalan 3 api suci teratas pada daftar api suci terlalu kabur, dan hanya sedikit ahli yang mengetahui informasi tentang apa yang disebut Dewa Reinkarnasi 6 jalur dan api suci. Xiao Yan dan yang lainnya berjarak puluhan meter, dan tidak ada jalan keluar. 6 lorong membentuk pintu masuk ke seluruh gua, dan di atas lorong, ada kata-kata yang berbeda, dan font oranye emas mengungkapkan petunjuk dari udara yang tidak menyenangkan. 6 bagian kemanusiaan, surga, asyura, neraka, hantu lapar, dan binatang buas. Melihat pemandangan ini, ketika dikombinasikan dengan pola cahaya oranye emas yang aneh di tubuhnya, Xiao Yan terkejut. Pintu masuknya ada di sini. Hua Elf menggelengkan kepalanya, dan ingatannya tentang informasi di sini agak kabur. Dari mana ini akan masuk? Xiao Yan menyipitkan matanya. Meskipun dia melepaskan kekuatan jiwanya yang dalam untuk menyelidiki, dia tidak menemukan apapun. Tampaknya 6 bagian mengandung kekuatan mengerikan yang melahap jiwa, tak terduga seperti jurang. Menurut beberapa catatan yang tidak jelas di segel reinkarnasi, tampaknya ke-6 jalan dapat menuju ke aula utama gua, tetapi di antara 6 lorong, hanya ada satu cara untuk bertahan hidup, dan 5 lainnya penuh dengan jalan yang tak berujung, bahaya. Jika pilihannya salah, saya khawatir kita akan bertemu. Untuk keadaan yang sangat berbahaya. Tanda reinkarnasi di alis Yueru berkedip, jelas mencari beberapa informasi kuno. Meskipun Six Pates Samsara Immortal juga manusia, dia seperti anak tua, dan dia secara alami suka bermain, jadi berhati-hatilah. Hua Elf selalu merasa bahwa ada bahaya yang tidak dapat dijelaskan di sini, dan mau tidak mau mengingatkan. Roh bunga bukan hanya roh api suci, dikatakan bahwa orang ini ditinggalkan oleh Dewa Bunga, tetapi jejak Dewa Bunga tidak diketahui di seluruh dunia. Kemana? Setelah beberapa saat, Yueru dan Yun Yun mundur dan menatap Xiao Yan dengan tenang. Berdasarkan persepsi mereka dan metode di tangan mereka, mereka tidak menemukan sedikit pun, dan mereka hanya bisa fokus pada Xiao Yan segera. Ayo pergi ke sini. Setelah berpikir sebentar, Xiao Yan langsung mengunci salah satu lorong. Untuk beberapa alasan, ketika Xiao Yan sedang menonton, hanya bagian ini yang membuatnya beresonansi. Di antara fluktuasi resonansi, tidak ada kekurangan api suci dan keputusan yang membara. Alam neraka. Dikatakan bahwa alam neraka adalah neraka di mana hanya ada penderitaan dan bukan kesenangan, dengan keserakahan, kebencian, ketidaktahuan, fitnah dan emosi lainnya. Apakah ini akan terlalu gegabah? Yun Yun mengangkat kepalanya dan melihat ke gua alam neraka. Di dalam jurang, angin yang suram dan aneh datang, khawatir. Hal-hal yang sangat baik terjadi, dan sekarang kita hanya bisa melakukan ini. Xiao Yan menggertakkan giginya, dan matanya menjadi tegas. Di gua ini, baik kekosongan maupun kekuatan lainnya terlalu rumit dan misterius. Hari ini, mereka telah menjadi tamu di gua. Jika mereka tidak berhasil menerobos aturan permainan yang ditetapkan oleh Dewa Reinkarnasi 6 jalur, saya khawatir mereka akan tinggal di sini selamanya. Dan kali ini ke dalam gua, meskipun hanya ada puluhan orang, tetapi orang-orang ini adalah semua pemimpin di dunia. Jika Anda terus berkeliaran di sini, situasi Seng Yan akan menjadi genting. Adegan seperti itu, sama sekali tidak seperti Xiao Yan ingin melihat. Masuki lorong untuk sementara waktu, dan gunakan kekuatan jiwa untuk melindungi diri saya setiap saat. Semua ilusi tidak dapat dipercaya termasuk saya. Xiao Yan melihat lorong neraka, dan segera menoleh ke keduanya, wanita di belakangnya dan menginstruksikan. Apa sebenarnya kekuatan reinkarnasi surga? Dan di kediaman gua ini, seberapa berbahayakah permainan uji yang dibuat oleh Dewa Reinkarnasi 6 jalan? Semua ini tidak diketahui oleh Xiao Yan dan yang lainnya, dan pada saat yang sama penuh dengan tantangan. Apakah ini akan terlalu berhati-hati? Mendengarkan kata-kata serius Xiao Yan, Yueru ragu-ragu. Percayalah pada intuisiku, suasana di sini selalu terasa sedikit aneh. Xiao Yan menggelengkan kepalanya dan mengangkat bahu. Sejak memasuki tempat ini, api suci di dalam tubuh meledak dengan aura perlawanan yang samar, seolah-olah menolak sesuatu. Permusuhan itu sangat kuat, dan itu adalah permusuhan terkuat yang pernah dilihat Xiao Yan dalam hidupnya. Percayalah padanya. Yun Yun dengan lembut meraih telapak tangan Yueru, dan segera mengikuti Xiao Yan dengan tenang. Dalam hal Seng Yan, di antara ketiganya, saya khawatir tidak ada yang tahu lebih baik dari Xiao Yan. Jika itu masalahnya, ayo pergi. Tepat setelah itu, mereka bertiga bergegas ke lorong Hell Road dan memulai perjalanan mereka ke gua. Oke John, akhir season 98 sampai di sini quote hari ini.
Berhentilah makan sebelum kenyang.